Oke, baik. Cek. Sudah bisa terdengar suaranya para hadirin yang sudah bergabung di Zoom kita ini. Ada Bu Mevita, Bu Wakil Dekan 1 kita. Selamat pagi Bu Mei, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Sehat ya? Suara saya terdengar ya Bu Mira ya? Terdengar? Oke. Oke. Ini juga sudah ada Bunda kita yang cantik jelita, Bunda Anita. Halo Bunda. Halo, Assalamualaikum. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, dan teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah on kamera juga dari beberapa unsur, silakan, terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Sebentar lagi akan kita mulai acara webinar 100 dokter dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang sudah hadir dari beberapa unsur, boleh on mic mungkin menyapa kami. Dari mana kira-kira? Ada dari mahasiswa. Oh, dari mahasiswa RPL PAUD ya. Bu Dewi Purnama tuh sudah hadir. Assalamualaikum Bu Dewi. Sehat ya Bu Dewi? Terima kasih sudah bergabung. Diajak lagi teman-temannya ya. Boyolali hadir Bunda. Boyolali hadir. Terima kasih Boyolali, luar biasa selalu berpartisipasi aktif. Ada juga dari, sepertinya ada dari Ban Provinsi Bunda yang sudah turut bergabung. Ada Bunda Asturia. Assalamualaikum Bunda. Di sela-sela kegiatannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke, baik. Sesaat lagi kita akan mulai. Ada juga dari alumni, ini ada Mbak Nia, ada dari asesor juga dari Ban PAUD. Terima kasih Bunda Iin. Ya, kemudian siapa lagi? Ada Fitri Suryantari. Siapa ini? Mahasiswa? Boleh on mic kok, silakan. Dan yang lainnya? Iya Bunda, dari Boyolali RPL PAUD. Oh iya, dari Boyolali RPL. Baik, terima kasih. Saat lagi kita akan mulai ya, sambil menunggu yang lainnya mungkin yang sedang proses akan bergabung dengan kita semuanya. Sudah disiapkan hari ini tadi paparannya? Sudah. Oke. Ya, sebentar lagi ya. Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 1, Ibu Mevita Asri Untari MPD. Yang kami hormati narasumber dalam webinar 100 Doktor Universitas PGRI Semarang, Bunda Dr. Anita Chandra Dewi Sagala MPD, dan segenap hadirin yang terdiri dari banyak unsur, baik mahasiswa, dosen, guru, praktisi, maupun
masyarakat umum pada lainnya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Baik. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, kita dapat bertemu secara virtual dalam rangkaian acara webinar 100 Doktor Universitas PGRI Semarang, yang dalam hal ini kami dari Fakultas Ilmu Pendidikan, dengan mengambil tema optimalisasi gizi anak pasca pandemi. Telah hadir di tengah-tengah kita Bunda Anita yang sangat cantik luar biasa, ahli gizinya Prodi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, yang siap untuk membagikan ilmu dan hasil penelitiannya kepada kita semua dalam webinar pagi hari ini. Baik, memulai rangkaian webinar kita pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kebermanfaatan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, disilakan. Baik, berdoa cukup. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Supris. Hadirin dipersilakan duduk tegak.
acara kita lanjutkan selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus membuka webinar 100 Doktor Universitas PGRI Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 1, yang terhormat Ibu Dr. Ibu Mevita Asri Untari, MPD, disilakan. Terima kasih, Bu Mila. Jangan salah ya, Bu Mila ya. Amin, amin. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat narasumber webinar 100 Dokter seri kelima ini ya, hari ini telah hadir Ibu Dr. Anita Chandra Dewi segala-galanya ini ya, yang cantik cerita. Yang kami hormati Ketua Panitia Desnatalis Universitas PGRI Semarang, yang kami hormati Wakil Dekan 2 di Fakultas Ilmu Pendidikan, yang kami hormati Koordinator Fakultas Ilmu Pendidikan untuk kegiatan Dies Natalis, Bapak Prasena Arisyanto MPD, yang kami hormati Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan beserta Sekprodi, Kaleb, Bapak Ibu dosen yang berkesempatan bergabung hari ini, terima kasih segenap panitia webinar 100 Doktor di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar 100 Doktor di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Pertama-tama, marilah kita selalu mengucapkan syukur atas rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hari ini kita dapat bergabung dalam seminar secara virtual pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf jika nanti ada kendala dari saya, karena memang ini sedang ada di daerah yang susah sinyal. Yang kedua, permohonan maaf disampaikan oleh Ibu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang hari ini tidak dapat bergabung karena ada kegiatan yang bersamaan gitu. Bapak Ibu, untuk webinar yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan Dies Natalis ke-41 ini, Universitas PGRI Semarang memiliki tujuan memberikan wawasan, kemudian sharing materi dari para pakar yang bermanfaat untuk kita bersama. Ya, kali ini temanya menarik ya, tentang gizi pada pasca pandemi. Ini kita tahu bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Gizi, kemudian kesehatan juga termasuk yang terdampak. Gizi yang baik juga penting menyebabkan selama atau sebelum setelah infeksi ini sangat penting. Karena itu menjaga pola makan yang sehat sangat penting selama ataupun setelah pandemi. Meskipun tidak ada makanan atau suplemen makanan yang dapat mencegah infeksi, maka kita perlu mempertahankan pola makan gizi seimbang yang sehat, yang sangat penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang baik ini. Nah, untuk menghadapi situasi seperti ini diperlukan adanya panduan sharing materi tentang gizi seimbang pada masa dan setelah pandemi. Maka kami mengundang Ibu Dr. Anita Chandra yang sudah lama berkecimpung di dunia gizi, baik untuk gizi anak-anak maupun untuk gizi orang dewasa dan pada umumnya, untuk menjelaskan bagaimana kita bisa menjaga gizi yang baik. Untuk itu kami mengharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara dapat menyimak dengan baik, mencermati dan dapat menggali informasi yang bermanfaat dari narasumber sehingga nanti dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat di-sharingkan dengan teman-teman yang lain. Selamat berwebinar Bapak Ibu, semoga apa yang diberikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan seluruh pihak serta selalu mendapatkan keberkahan. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar 100 Doktor seri 5 di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Pendidikan dalam rangka Dies Natalis ke-41 Universitas PGRI Semarang, saya nyatakan dimulai. Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, untuk menutup sambutan ini, saya tetap akan memberikan pantun. Berkeliling kota Jakarta, melihat taman dan sekolah. Selamat belajar dengan Bu Anita, semoga bermanfaat.
Terima Iya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pantunnya asik sekali sama Bu Mevita ini juga ya, ekspor Jago. bahasa. Terima kasih Ibu Wakil Dosen, Wakil Dekan kita Bu Mevita Asri Untari MPD yang sudah membuka dan menyambut kita ya untuk memberikan semangat dalam melalui webinar kita pada pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama para hadirin sekalian, kita langsung saja sapa Bunda kita yang sudah hadir dari tadi dan sudah siap akan memaparkan materi terkait dengan optimalisasi gizi di pasca pandemi ini. Sambil mempersiapkan Bunda, kita beri kesempatan para hadirin juga karena ini terkait dengan gizi. Mungkin hadirin semuanya, teman-teman, Bunda-bunda bisa minum air putih dulu ya, silakan. Atau mungkin sambil mengambil snack time-nya begitu ya, silakan sambil menunggu paparan kita atau share screen-nya dari Bunda Anita. Ya, silakan karena tadi ini terkait gizi sehingga saya pikir juga asupan air putih sangat penting untuk otak kita sehingga nanti harapannya bisa menyerap dan mungkin bisa mendapatkan ilmu yang banyak yang bermanfaat yang sudah disiapkan oleh Bunda narasumber kita. Ya, Bunda Anita ini juga Kaprodi dari PG PAUD ya, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, kemudian pelatih ahli ya dari Sekolah Penggerak dan asesor Banpau dan PNF. Mungkin teman-teman yang barangkali sedikit saya sampaikan terkait dengan profil beliau begitu. Bunda sudah siap? Sudah. Terima Oke. kasih, Bu. Ya, baik Bunda, kita punya waktu kurang lebih 45 sampai 50 menit ya untuk memaparkan materi terkait optimalisasi gizi di pasca pandemi ini. Untuk selanjutnya nanti kita dapat berdiskusi baik itu di laman chatnya atau mungkin nanti bisa raise hand sehingga kita bisa berdiskusi secara lebih interaktif. Waktu sepenuhnya silahkan kepada Bunda Anita. Silakan Bunda. Terima kasih Bu Mila atas kesempatannya yang diberikan pada saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Wakil Dekan, Bu Mevita Asri Untari MPD yang masih hadir ya walaupun lagi ada tugas ya di luar kota. Terima kasih atas perhatiannya karena kegiatan ini juga adalah rangkaian kegiatan dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang sudah memberikan banyak kontribusi kepada kami ya khususnya dosen ya untuk memberikan kepada khususnya ini dokter-dokter ya ada 100 dokter mungkin VIP adalah bagian daripada 100 dokter tersebut sehingga kami bisa menyampaikan ya mungkin ini bukan ini ya sharing materi tentang mungkin kemampuan kami masing-masing dari dokter-dokter di VIP ya. Alhamdulillah ini VIP luar biasa mengadakan kegiatan hari rangkaian ini ya sampai bulan Juli. Yang mudah-mudahan setelah ini masih ada lagi dokter-dokter lain di VIP yang akan menyampaikan materinya yang luar biasa. Nanti mungkin jadi para mungkin peserta di sini ya yang hadir bukan saja mahasiswa yang Bunda lihat di sini ya, ada juga dari luar ya selain mahasiswa dalam ya, VIP sendiri, kemudian ada dari mahasiswa pasca juga, kemudian ada juga dari guru-guru yang memang hadir juga pada kesempatan hari ini. Selamat bergabung ya. Mungkin kalau masih ada, ini karena bertepatan dengan kegiatan KBM ya, masih KBM dan lagi rapotan ya, persiapan rapotan ya di sela-sela ini mudah-mudahan bisa bergabung dalam kegiatan di webinar 100 dokter. Ya. Jadi tadi sudah Bunda Mila sudah memperkenalkan ya. Jadi namanya Bunda mudah-mudahan semua sudah tahu ya. Ada yang belum tahu ya ada di sini Dr. Insinyur Anita Chandra Dewi. Jadi merupakan Bunda ya biasanya sebutnya Bunda saja ya karena enaknya gitu. Karena familiarnya begitu makanya Bunda Anita. Kemudian di sini mewakili dari Fakultas Ilmu Pendidikan dari Prodi PG PAUD. Kebetulan Kaprodi juga, Kaprodi PG PAUD. Tapi di Prodi PG PAUD juga banyak dokter-dokter lain. Jadi nanti setelah ini ada Dr. Agung Prasetyo, kemudian ada Bu Ira ya, Dekan VIP yang akan menyampaikan juga materinya yang luar biasa. Kemudian ada dokter-dokter lain juga, ini ada Pak Heri juga ini sebagai ketua panitia. Jadi
teman-teman mahasiswa dan juga guru dan lain-lain bisa mengikuti kegiatan ini sampai bulan Juli. Gitu ya Pak Heri ya? Pak Heri gimana? Pause nih ya. Oke. Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung saja. Jadi judul materi hari ini yaitu optimalisasi gizi anak pasca pandemi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau bicara pasca pandemi, tentu kita bicara pandeminya dulu ya. Bagaimana pandemi itu terjadi melanda kita ya, bukan hanya Indonesia tapi juga dunia ya pada tahun 2020 ya, mulai bulan Maret sampai sekarang mungkin masih banyak sekali hal-hal yang mungkin masih kita masih kita sadari ya, masih banyak hal-hal yang tetap dirasakan ya dari efek dari pandemi tersebut ya. Sebelum pandemi ini memberikan impact bagi semua orang ya, bukan hanya bagi orang dewasa tapi juga bagi anak-anak ya, anak usia dini tentunya. Padahal kalau kita bicara tentang anak usia dini, kita bicara tentang investasi masa depan ya. Sumber daya manusia memang dilakukan ya, atau banyak dilakukan pada usia remaja dan dewasa. Tapi untuk anak usia dini adalah merupakan sumber daya manusia yang sangat penting karena merupakan periode kritis. Periode kritis ini adalah di mana pada saat anak usia dini tentu kita meletakkan dasar-dasar yang kuat ya. Anak usia dini adalah merupakan investasi kita di masa depan, investasi orang tua, investasi bangsa Indonesia tentunya ya. Dan tentu kita dalam meletakkan investasi itu kita harus memperhatikan salah satunya adalah investasi kesehatan dan pendidikan ya, untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang baik. Ya, tentu semua orang ya, semua orang tua ya, kemudian semua pendidik ya, bangsa negara mengharapkan kualitas SDM itu adalah mencapai kualitas yang cakep dan kompetitif. Itu harapan kita semua orang. Tapi tentu bukan perkara yang mudah untuk mencapai kualitas SDM yang seperti itu ya. Kualitas SDM untuk hal yang cakep dan kompetitif itu dimulai dari sejak usia dini, bahkan sebelum anak itu lahir ya. Kalau kita lihat di sini pada saat kehamilan, kemudian pada saat bayi, hamil, kemudian bayi, kemudian balita, itu semua investasi ya. Kalau kita ingin melihat anak-anak kita itu lahir dengan sehat, lahir dengan cerdas, lahir dengan kualitas yang baik, tentu investasi itu dimulai sejak kehamilan, bahkan sebelum prahamil ya. Kenapa sebelum prahamil ya? Pada saat itulah setiap orang tua yaitu memperhatikan kesehatannya. Kalau ingin mempunyai anak yang sehat ya sebelum hamil juga harus diperhatikan, bukan hanya pada saat hamil, bahkan setelah melahirkan ya. Kalau kita lihat seperti ini gambarnya ya. Kemudian setelah lahir, kemudian kita perhatikan pertama juga adalah pertumbuhan dan perkembangan fisik serta otak anak. Ya, nanti kita bicara otak sedikit. Kemudian dari pertumbuhan perkembangan otak ini, ya ada EQ, ada SQ, ada EQ. Ya, kalau EQ mungkin teman-teman paham ya, adalah berkaitan sama kecerdasan otak. Ada EQ, ada spiritual quotient, ada emotional quotient. Itu semua kalau dipadukan, yaitu menghasilkan SDM yang cakep dan kompetitif. Dan hasilnya adalah mutu yang baik. Itu juga akan berkaitan sama tatanan kehidupan sosial ekonomi. Nah, di sini kita lihat tadi bicara tentang periode pertumbuhan kritis ya. Anak usia dini adalah salah SDM yang merupakan periode kritis. Kenapa kritis? Pada saat inilah kita menginvestasikan banyak hal di sejak anak di dalam kandungan ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini bagaimana peningkatan dengan jumlah sel, kemudian ada vitamin, mineral dan seterusnya, sehingga itu dilakukan pada saat konsepsi, kemudian lahir sampai usia 2 tahun. Nah, kalau kita bicara otak, ya, ini sekitarnya pertumbuhan dan perkembangan otak sejak janin sampai lahir. Ini Bunda menceritakan sedikit ya sebelum kita masuk ke intinya, ya. Pertumbuhan perkembangan otak itu, ya. Jadi otak adalah struktur biologis yang paling kompleks, di mana otak bayi itu lahir 370 gram, ya, pada usia
1 tahun. Kemudian 825 gram pada 1 tahun dan 2 tahun, kemudian 1.100 gram. Ini menurut para ada ahli Montek ya, tahun 1989. Nah, sinap yang terbentuk antara bayi sampai usia masa sekolah ini adalah 2 kali lipat melebihi kemampuan anak. Kalau kita balik lagi ke gambar sebelumnya, bahwa pada 3 minggu terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat. Pertumbuhan otak itu pesat pada usia berapa? Pada biasanya 2 minggu setelah terjadinya konsepsi, terjadi pertumbuhan otak yang sangat cepat. Disitulah terjadi ada namanya sinap. Sinap itu kalau percabangan itu nama ada akson ya. Akson itu percabangannya besar, kemudian dia akan membelah lagi menjadi cabang-cabang yang kecil namanya dendrit. Dendrit itu kalau distimulus, dirangsang, itu akan bertambah semakin banyak. Jadi seperti rimbun ya, seperti rimbun. Itu kalau distimulus ada rangsangan yang masuk ke otak anak. Tapi kalau tidak distimulus atau tidak dirangsang, diberi rangsangan, itu akan dia akan lama-lama terpotong atau namanya pruning ya. Jadi otak itu memang harus selalu distimulasi terus-menerus oleh ibu ya, oleh orang dewasa kalau hamil ya tentu ibunya ya, kemudian orang-orang sekitarnya ya. Dalam hal ini ibunya setelah lahir kemudian mungkin orang-orang lingkungan sekitarnya ikut menstimulasi otak anak dengan berbagai kegiatan. Tentunya setelah dia masuk sekolah, di sekolah pendidik adalah salah satu yang dapat membantu menstimulasi otak anak. Nah, ini kalau kita 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu itu pertumbuhan otak sangat pesat ya. Sinap-sinap itu terjadi ya. Kalau tadi terjadi rangsangan. Nah, untuk ada namanya neurotransmitter ya. Neurotransmitter terjadi pada saat tadi pertumbuhan otak tadi. Nah, neurotransmitter itu membutuhkan yaitu gizi yang baik, yang salah satunya adalah namanya misalnya seperti serotonin, kemudian asam amino. Nah, itu didapatkan dari mana? Dari makanan yang dimakan oleh ibu pada saat dia di dalam kandungan, anak dalam kandungan, ya. Jadi dibutuhkan gizi yang cukup untuk bisa supaya terjadinya yang tadi yang Bunda sampaikan, yaitu otak yang rimbun, sinap-sinap yang banyak. Itu kalau dia seibu mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya. Dalam hal ini adalah gizi yang seimbang. Apakah kalau seorang ibu selama hamil 9 bulan itu misalnya hanya makan misalnya mie instan, apakah anaknya bisa otaknya cerdas? Tentu tidak, ya toh. Kita berharap semua anak kita adalah lahir dengan mempunyai kecepatan kecerdasan yang lebih baik daripada kita sebagai orang tua. Kalau lebih baik itu berarti orang tua yang berhasil. Tapi kalau misalnya dia sama dengan kita, berarti ada yang salah sama diri kita sebagai orang tua. Apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Kalau Bunda seperti itu ya sebagai orang tua. Jadi semakin kita menanam hal yang baik kepada si anak itu akan kita tuai di masa yang akan datang. Tapi kalau kita sebagai orang tua tidak melakukan apa-apa ya untuk anak kita, ya tinggal kita tunggu saja apa yang terjadi nanti. Jangan menyesal kalau kita nanti punya anak, ya keturunan kita tidak menjadi penyejuk bagi kita, tidak menjadi yang malah menjadi ke kita ya, yang membuat kita menjadi menyesal di kemudian hari. Alangkah baiknya kalau kita bekerja keras, berusaha pada saat sekarang sebagai orang tua, kalau memang mau punya anak atau keturunan yang sehat dan cerdas. Nah ini ya mungkin. Kemudian kita masuk berikutnya, karena kalau lama sini waktunya juga sempit. Kemudian periode ini ya, pada periode tadi yang Bunda sampaikan, itu ditentukan sel otak mana yang akan mati karena tidak mendapatkan rangsangan sensoris, motoris, emosional, dan intelektual. Ya, ada namanya pruning. Ya, pruning adalah pemotongan sel-sel saraf yang tidak difungsikan. Ya, toh saat kapan pruning itu terjadi? Kalau misalnya sel saraf yang ada di dalam otak anak, ya sel saraf itu tidak kita fungsikan atau tidak kita rangsang atau tidak kita beri rangsangan, ya. Misalnya otak apa yang tidak diberi rangsangan? Misalnya otak kreativitas. Otak kreativitas itu akan mati pada usia kapan? Usia 8 tahun misalnya, ya. Nah, pada saat itu kalau kreativitas tidak pernah distimulasi, tidak pernah distimulasi oleh orang-orang sekitarnya, itu akan mati. Mungkin kita bisa rasakan bahwa kita ini produk yang mana? Apakah kita dulu stimulasi kreativitasnya banyak oleh orang-orang dewasa di sekitar kita atau tidak? Kalau kita misalnya tidak kreatif ya mungkin ya gurunya tidak kreatif juga, orang tuanya juga nggak kreatif juga, anaknya jadinya ya biasa-biasa saja.
Tapi kalau orang tuanya kreatif, selalu ada hal-hal yang menstimulasi anak, berusaha bagaimana nih anak saya nih, anaknya nggak hanya diem misalnya nonton TV, tapi usahanya selalu banyak. Itu mungkin anaknya akan berbeda dengan diri kita ya. Mungkin ya kalau kita hanya tidak kreatif ya, jangan sampai anak kita juga nggak kreatif gitu. Nah, periode ini merupakan momen tepat untuk menanamkan nilai ya, pendidikan pada anak, termasuk status gizi yang menjadi salah satu aspek terpenting guna mendukung tumbuh kembang ya. Aspek status gizi ini adalah apa ya? Mungkin status gizi adalah apa ya? Kalau kita bilang itu ukuran berat badan, tinggi badan sesuai dengan usia. Nah, ada ininya ya. Kalau orang bilang itu namanya IMT, indeks massa tubuh. Ya, indeks massa tubuh itu ada cara mengukurnya ya. Tapi kalau sekarang kita lihat ya, mungkin kalau di PAUD, di TK, kemudian sekarang sudah ada aplikasi yang tinggal masukin aja berat badan, tinggi badannya, sudah keluar status gizinya. Itu bisa kelihatan. Di mana nih status gizi mana yang misalnya masuk status gizi rendah, yang mana status gizi normal, dan di mana status gizinya tinggi. Kalau misalnya status gizinya nah ini kalaunya sudah, nah ini kita lihat. Ini agak dicepetin ya. Nah, ini kalau misalnya, ini kan permasalahan gizi ini banyak ya. Nah, ini kalau permasalahan gizinya karena gizi kurang, gizi buruk seperti ini. Itu termasuk status gizinya rendah, bahkan kurang ya, di bawah normal. Tapi masalah gizi itu bukan hanya masalah gizi kurang, masalah gizi lebih itu namanya juga masalah gizi. Jadi masalah gizi itu bukan karena berat badannya kurang, tapi kalau berat badannya lebih itu termasuk juga namanya masalah gizi ya. Jadi jangan apa namanya bangga misalnya anaknya gendut terus sampai obesitas, kemudian wah anak saya ini zaman dulu gitu ya, wah kalau anak saya gemuk itu hebat, bangga. Sekarang itu jadi masalah kalau tidak ditangani, sehingga kalau sampai dewasa itu masih tetap seperti itu, menjadi sumber menjadi penyakit degeneratif itu akan muncul pada si anak ya, karena hal itu yang sering terjadi. Ya, kita masuk ke atas lagi, ini banyak ya. Ya, jadi anak sehat itu adalah tujuan dari ini. Nah, kita masuk ke pandemi tadi ya. Sebelum masuk ke pasca pandemi, tentu pandemi ini memberikan dampak ya kepada kita tentunya semua orang di dunia ya. Nah, pandemi ini berdasarkan hasil penelitian ya, ini ada 42 artikel yang direview dan penelitian relevan didapatkan bahwa pandemi COVID-19 ini mempengaruhi sistem pendapatan orang tua. Tentu ya, kalau orang tua ada yang tidak berpengaruh, mungkin ya orang tuanya wah mungkin high class atau apa ya, tapi rata-rata semua berdampak ya dengan pandemi ini, sehingga pendapatan orang tua menurun, otomatis juga mempengaruhi pada banyak hal ya, termasuk ekonomi, mempengaruhi pada ini pemenuhan terhadap status gizi pada anak usia dini. Anak yang mengalami gizi kurang atau stunting, ya stunting itu biasanya gagal tumbuh, dan itu biasanya berat badannya tidak sesuai dengan usianya, sehingga di bawah rata-rata ya. Sejak dini ya, atau malnutrisi sejak dini dapat pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis anak. Nah, penurunan fungsi perkembangan saraf, kognitif, dan peningkatan resiko penyakit kronis di masa dewasa. Jadi kalau misalnya stunting itu kan sekarang lagi banyak sekali terjadi, terutama sejak pandemi ini ya. Nah, stunting itu memberikan resiko munculnya penyakit degeneratif seperti jantung, ya, diabetes, ya, dan juga bukan stunting, maksudnya kalau yang tadi obesitas itu jantung, diabetes. Kalau stunting itu efeknya lebih kepada kecerdasan anak, ya, kecerdasan anak, dan dia punya berat tinggi badan di bawah usianya, di bawah rata-rata usianya. Nah, kemudian kekurangan nutrisi dalam waktu yang lama itu akan menyebabkan gangguan fungsi otak secara permanen. Jadi kalau anak mengalami tadi ya stunting tadi, dan itu terjadi dalam waktu yang lama, itu tentu akan menyebabkan gangguan fungsi otak secara permanen. Ya, jadi ya kalau orang bilang itu otaknya kecerdasannya bisa turun ya, atau di bawah rata-rata. Nah, ini ada menurut Yadika bahwa terdapat pengaruh stunting terhadap perkembangan kognitif dan juga termasuk prestasi belajar, jelas kognitif, prestasi belajar juga sangat pengaruh. Dan juga ada juga yang menurut penelitian itu psikososial anak juga berpengaruh daripada gangguan gizi tersebut. Nah, menurut Dasman ini bahwa anak yang tumbuh dan berkembang
tidak proporsional ya sejak dini memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata sehingga menyebabkan sulit menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seterusnya ya. Nah, kekurangan gizi atau malnutrisi ini dapat menyebabkan kemampuan berpikir, belajar anak menjadi terganggu. Nah, ini kita nggak usah bahas terlalu ini ya, waktunya mungkin nggak banyak. Nah, kalau kita bahas sedikit ya, gizi itu ada gizi makro, ada gizi mikro. Gizi makro itu yaitu meliputi energi, protein, lemak ya. Kalau gizi mikro itu ada vitamin dan mineral. Nah, gizi mikro itu makro itu pengaruhnya apa untuk sel saraf? Biasanya untuk pembelahan sel ya pada waktu pembentukan sel saraf ya, akan pembelahan sel saraf itu terjadi terus-menerus ya pada otak anak. Nah, biasanya jumlah sel saraf yang terbentuk itu menjadi berkurang. Ya. Itu gizi makro seperti itu, berkurang, kemudian juga ukuran selnya menjadi lebih kecil. Nah, kemudian melalui proses perkembangan sel saraf yang akan menentukan kelengkapan sel saraf, terbentuknya akson, dendrit, sinap, dan kemudian itu sangat pengaruh. Gizi makro itu dari apa tadi? Dari karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian pengaruhnya juga termasuk metabolisme sel saraf. Ya, otak adalah salah satu organ yang paling aktif karena itu memerlukan energi lebih banyak daripada organ-organ lainnya. Dia membutuhkan gizi yang cukup pada saat misalnya di dalam kandungan, kemudian setelah pada saat dia lahir dan setelah pada saat anak tumbuh kembang. Nah, akibat kekurangan zat gizi makro ini tadi jumlah sel saraf berkurang, lebih kecil, komponen sel saraf juga terganggu, mielin tadi menjadi lebih tipis dan kemungkinan tidak terhubung. Nah, ini konsepnya tuh anak sehat itu apa? Sehat itu adalah sehat secara fisik, sehat secara spiritual, sehat secara sosial, dan sehat secara mental. Jadi kalau anak itu sehat hanya secara fisik, spiritualnya nggak sehat, itu juga tidak disebut dengan anak sehat. Jadi kalau kita lihat dari akibat pandemi itu, yaitu banyak anak yang sehat secara fisik, tapi mentalnya nggak sehat. Ya, nanti kalau mentalnya nggak sehat, ada lagi pakarnya akan membicarakan ya, ahli dari BK. Ya, jadi banyak sekali anak yang fisik sehat, mental tidak sehat. Sehat juga secara sosial, artinya sehat secara sosial dia mudah berinteraksi dengan lingkungannya, ya punya teman, ya misalnya dia sehat fisiknya baik, spiritualnya baik, tapi dia nggak bisa berinteraksi, nggak punya teman, berarti secara sosial dia tidak sehat. Jadi mental, spiritual itu semua harus sehat, ya. Jadi menurut Depke seperti itu, ya. Nah, ciri anak sehat ini banyak ya kalau kita bahas ini. Baik rambut, pernafasan, nafsu makan baik, mata berair, dan seterusnya itu adalah ciri-ciri anak sehat. Nah, ciri yang berjiwa sehat juga seperti ini, tidak takut, ya, aktif, dan seterusnya. Nah, ciri sosial, ya mudah bergaul, merasa senang, mudah berbagi, ya. Kemudian baru, nah gangguan kesehatan itu misalnya kita dari fisik, sakit, yaitu mentalnya tuh gampang stres, depresi, sosial sulit beradaptasi, dan seterusnya, ya. Nah, jenis gangguan gizi tadi sudah kita jelaskan di awal, ada namanya kekurangan energi protein, anemia gizi, kekurangan vitamin A, iodium, obesitas, stunting, dan juga berat badan di bawah normal itu adalah jenis-jenis gangguan gizi pada anak. Tadi sudah kita jelaskan, yang Bunda jelasin. Nah, ini gizi kurang. Jadi gizi kurang itu bukan miliknya orang ini saja ya, orang yang misalnya yang enggak, misalnya miskin saja. Banyak sekali orang yang misalnya punya punya ini lebih ya, kemampuan lebih, tapi dia tidak memperhatikan gizinya, mungkin karena orang tuanya sibuk atau orangnya akhirnya anaknya makan seadanya. Itu bisa juga terjadi ya. Nah, ini faktanya banyak. Ini ada namanya kwashiorkor, ada marasmus, yaitu kekurangan karbohidrat. Kemudian ini kekurangan protein ya. Kemudian ini gizi lebih. Jadi gizi lebih juga adalah merupakan masalah ya kalau memang anak itu berlebihan seperti ini. Jadi ini juga masalah gizi. Nah, bagaimana dampaknya pada kesehatan? Dan ini sedikit, ini karena PAUD ya. Ini bagaimana kerjasama dengan guru, keluarga, dan juga lembaga-lembaga yang ada di sekitar sekolah ya. Kalau kita mungkin kalau di PAUD ya, karena Bunda di PAUD ya mungkin kerjasama sama PAUD. Bagaimana ada kelas orang tua, kemudian ada kunjungan rumah, konsultasi, dan banyak hal. Tapi bisa juga yaitu pembiasan baik yang dilakukan baik di rumah maupun di sekolah ya. Nah, ini mungkin sedikit ya Bunda menyampaikan. Ini riset antara PAUD ya khususnya Bunda dengan Universitas Terbuka.
yaitu judulnya Development of Digital Literacy Model to Improve Health, Food Knowledge of Early Children Indonesia. Ini dilakukan selama 2 tahun. Itu hasil survei terhadap 330 responden. Ya, kemudian itu yang tahap 1, kemudian tahap 2, 219. Hasilnya adalah ini. Jadi memang ini meneliti ya tentang mengkaji tentang literasi digital untuk meningkatkan pengetahuan tentang makanan sehat pada anak usia dini di 2 wilayah ya, di wilayah Jakarta juga di Semarang. Ya, ini bagaimana penggunaan media sosial, media visual yang menarik dalam model pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi pembelajaran jarak jauh. Jadi latar belakangnya waktu penelitian ini sebenarnya lebih kepada gaya hidup kita sebagai orang tua. Ya kalau sekarang orang sekarang kan ada tinggal ini GoFood ya. GoFood itulah ini jadi alasan untuk penelitian ini karena itu gaya hidup ya. Bunda aja juga seperti sama seperti yang lainnya, jadi orang tua nggak sempat ya pesan GoFood ya, gampang gitu lah. Sekarang banyak kemudahan untuk bisa memilih makanan, jadi kita nggak perlu sulit untuk menyiapkan makanan. Kalau nggak sempat kita bisa pesan GoFood, pesan itu merek ya, GoFood itu ya, pesan makanan melalui aplikasi ya. Itu kemudahan yang memang sangat membantu kita ya, terutama orang tua yang misalnya bekerja ya, atau nggak sempet pulangnya agak sore, tapi itu harus waspada juga karena kalau dia dari hasil penelitian itu punya kecenderungan orang tua untuk tapi di samping itu memudahkan orang tua, tapi harus waspada pada makanan yang mungkin dipesan. Kita nggak tahu juga makanan yang dipesan itu seperti apa, bagaimana cara masaknya, bagaimana cara pengolahannya, kemudian apakah menggunakan bahan pengawet atau tidak. Itu kan menjadi perhatian orang tua ya. Enggak, kita kalau memang boleh sekali-kali misalnya melakukan hal tersebut, tapi memang harus kita kalau sempat ya masak ya, gitu ya Bu Mila ya. Bu Mila ini jago masaknya ya, orang Sunda jadi top markotop kalau masak tentang sayur-sayuran atau karamita. Ya gitu. Jadi itu hal yang menjadi ini yang penelitian kemarin ya. Di sini literasi digital juga mempengaruhi signifikan terhadap pemilihan jajanan anak. Jadi kalau kita lihat jajanan anak ya dari hasil survei-survei yang memang dilakukan sebelumnya, jajanan anak itu memang banyak ya, tapi kita harus waspada, banyak sekali jajanan anak yang mengandung misalnya pengawet ya, atau kemudian pewarna buatan ya, atau kemudian misalnya pengawet ya, pengawet juga ada pewarna buatan yang boleh, ada yang memang dilarang. Kalau misalnya yang boleh itu kan dalam kadar tertentu, misalnya kayak misalnya orang pakai sunset yellow itu untuk warna kuning, rhodamine B, kemudian pakai warna-warna yang memang tidak dianjurkan, tapi kalau misalnya ada, tapi dalam batas-batas yang wajar. Tapi kadang-kadang kalau penjual kan biasanya memberikan di luar yang sewajarnya, sehingga akhirnya menjadi sumber penyakit juga bagi si anak. Ya, jadi kalau kebetulan Bunda lama di perusahaan makanan ya hampir 4 tahun, itu banyak sekali makanan-makanan yang udah rasa, wah makanan ini nih setelah sekarang ya sudah berkecimpung dalam pendidikan anak usia dini, dulu kok seperti ini ya gitu loh. Jadi mereka ini ya kalau buat kayak minuman-minuman yang bukan dikalengkan, yang dijual murah yang harganya 1.000 begitu, itu kan dia pakai misalnya karungan kayak gitu dimasukkan, kemudian ditinggal kasih air terus dijual kayak gitu-gitu. Jadinya paham lah, ngerti lah cara pembuatannya. Jadi ngerti bahwa ini bukan dari bahan yang alami, tapi dari awetan-awetan yang diberikan pada si anak. Jadi hati-hati juga sebagai orang tua untuk memilih jajanan pada anak. Jangan sampai nanti kita menyesal gitu loh. Apa yang anak kita makan kemudian jadi bumerang di kemudian hari. Ya, nah berdasarkan hasil penelitian ini kan pemilihan jajanan tadi ya banyak sekali orang tua yang memang memberikan makanan-makanan kepada si anak. Nah ini hasil penelitiannya, kita lihat ini di guru, kemudian ini penelitiannya yang dilakukan di sekolah-sekolah, hasilnya seperti ini. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah yang memang memberikan menyediakan. Jadi sekolah-sekolah itu rata-rata ya untuk
untuk makanan bekal itu memang diberi kesempatan pada orang tua untuk menyediakan makanan pada si anak, bawa bekal sendiri. Karena orang dari sekolah juga tidak menyiapkan apa-apa ya untuk si anak. Ya hanya beberapa 1-2 sekolah yang memang menyediakan makanan kepada si anak ya, karena memang mungkin repot ya, mungkin biayanya jadi mahal ya, terutama PAUD ya. Itu jarang gitu. Ada satu sekolah yang Bunda kenal itu memang dia ini sekali dengan gizi anak. Tapi rata-rata memang kurang gitu. Paling dia memberikan makanan tambahan itu 1 minggu sekali, bahkan 1 bulan sekali juga banyak ya. Seperti ini ya hasilnya. Kemudian ya cleaning food artinya mereka boleh bawa makanan sendiri dari rumah. Playground ini yang disiapin di sekolah ya. Ya, jadi kesimpulan dari penelitian yang Bunda lakukan kemarin bahwa peran orang tua dapat memberikan makanan sehat dan gizi seimbang masih perlu ditingkatkan. Nah, peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan dengan menggunakan sarana digital seperti halnya anak-anak ya. Di sini waktu penelitian ini kita juga memberikan produk yaitu berupa literasi digital untuk pengenalan makanan sehat pada anak. Nah, kemudian kesimpulan kedua bahwa kenyataan di lapangan, terutama di beberapa kota besar seperti Jakarta, Semarang, banyak ditemukan anak-anak yang mudah ya makan jajanan dengan menggunakan smartphone tadi yang dijelaskannya, apalagi di era digital seperti sekarang. Karena kemudian dalam akses makanan tersebut membuat anak sulit untuk memilih makanan yang sehat atau tidak sehat. Hal itu dapat mempengaruhi persepsi anak terhadap makanan yang sehat. Jadi kadang-kadang gini, ini juga tergantung dari pengetahuan orang tua ya terhadap makanan yang sehat. Orang tua sendiri kadang-kadang mengolah makanan juga tidak tahu benar atau tidak. Ya, salah satu yang mungkin jadi masalah gini, kita sering sekali memanaskan makanan berulang-ulang. Hal itu juga menjadi masalah. Kalau orang tua melakukan pemanasan, waktu masak pertama itu nilai gizinya masih ada. Memotong saja sudah mengurangi nilai gizi. Kemudian memasak sekali sudah banyak gizi yang terbuang, apalagi diulang-ulang sampai 3 kali melakukan pemanasan, otomatis nilai gizinya itu hilang pada masakan yang terakhir. Udah nggak ada. Kayak kita makan rendang kan, pada saat santan masuk, ya toh, santan itu kan jadi asam lemak jenuh, ya. Kemudian pada saat dia dimasak berulang-ulang, rendang itu kalau dimasak berulang-ulang malah enak, ya toh, sampai akhirnya kering. Tapi yang terakhir menjadi sampah. Sampah apa? Untuk menggemukkan saja, tapi nilai gizinya sudah tidak ada. Gitu ya. Apalagi kalau yang nilai gizinya bisa hilang, misalnya kalau kita masak sayuran hijau itu kalau dimasak ulang maksudnya, dipanasin ulang otomatis dia menjadi dari nitrat menjadi nitrit. Kalau nitrit itu menjadi karsinogenik, jadi racun ya. Gitu. Terutama yang mengandung warna hijau tua gitu. Ya, jadi kita mau lakukan pemanasan apalagi untuk anak ya, untuk anak bayi. Sering sekali ibu-ibu gampang lah masak sekali. Makan pagi diulang lagi, dipanasin lagi siang sore, ya anaknya nggak dapat apa-apa, gizinya hilang lah terakhir. Memang kalau punya anak bayi makanannya masaknya mesti 3 kali. Ibu Mila anaknya bayi, pagi masak, siang masak, sore masak gitu ya. Jadi memang harus seperti itu. Kalau orang dewasa mungkin ya nggak, ya tetap kita memerlukan nilai gizi, tapi kan udah nggak seperti anak membutuhkan nilai gizi dalam jumlah yang banyak ya. Kalau kita ya kalau mau ini paling naiknya ke samping ya, ke samping ya, nggak ke atas lagi. Kalau anak kan masih ke atas gitu. Jadi perlu gizi yang seimbang, yang cukup banyak untuk tumbuh kembangnya. Nah, sejalan dengan ini ya, ini banyak ininya penggunaan media visual, kemudian teknologi informasi ya dengan penggunaan aplikasi. Nah, ini praktek mewujudkan gizi seimbang pasca pandemi ini banyak ya bisa dilakukan kalau di sekolah. Ini karena penelitiannya kemarin di sekolah, ya toh, ada literasi gizi seimbang, itu bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum. Ya, kita bisa masukkan ke dalam kurikulum. Kemudian PMT ya, pemberian makanan tambahan secara berkala. Kita atur misalnya siapa yang masak, apa orang tua atau apa kolaborasi antara orang tua dan guru bisa ya toh menentukan menu bersama-sama atau mungkin melibatkan anak dalam menentukan menu sehingga anak juga senang dengan masakan yang dimasak gitu. Tadi pembiasaan minum air bersih sehat, pemilihan jajanan sehat, itu juga penting ya. Kita memberikan edukasi pada anak tentang jajanan sehingga mereka terbiasa untuk bawa
jajannya sehat itu seperti apa ya, yang tidak sehat seperti apa ya, itu harus disampaikan pada anak sehingga mereka terbiasa ya. Karena itu kan istilahnya kalau Bunda bilang anak itu kan skemanya masih belum banyak ya, skemanya kosong, otomatis memorinya masih kita masukkan apa saja masih gampang, belum bisa banyak memilih ya daripada orang dewasa. Nah, kemudian praktis bekal anak seperti apa ya? Mungkin kalau guru punya syarat-syarat untuk bekal anak ya, yang boleh apa, yang nggak boleh apa. Kemudian kemampuan tumbuh kembang ya melalui pengurangan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Kalau ini sekarang sudah mulai dikontinukan ya di sekolah-sekolah. Menanamkan perawatan diri pada pasca pandemi ya tadi ya, karena kita sudah terbiasa cuci tangan dari pandemi sampai sekarang, anak-anak sudah mulai terlatih untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian toilet training bagi yang anak-anak yang belum toilet training, gosok gigi, merawat menjaga kesehatan anak, terintegrasi di dalam kurikulum, merawat kuku dan tangan, dan cara merawat rambut agar bersih dan tidak menjadi sarang kutu rambut misalnya. Terus pendidik juga mengembangkan pengetahuan keterampilan PHBS pada anak, ya, cuci tangan, konsumsi gizi seimbang. Jadi kalau anaknya ingin menyampaikan materi tentang gizi yang sehat, gizi seimbang pada anak, tentu pendidiknya juga harus punya pengetahuan tentang hal seperti itu. Kalau pendidiknya sendiri minim tentang kesehatan, tentang gizi seimbang, tentunya apa yang mau disampaikan pada si siswa kan akan sedikit sekali ya. Kemudian bagaimana buang sampah ke tempat sampah, buang air, olahraga dan seterusnya, itu adalah bagian daripada pemulihan kesehatan diri ya, mengembangkan pengetahuan PHBS pada anak ya. Nah, ini bagaimana menjadi guru berkualitas tadi, tentu pendidik juga harus kompeten ya mengembangkan anak sehat bergizi seimbang. Nah, peran guru dalam memastikan kesehatan gizi anak mengamati, memonitor kesehatan gizi anak, membangun perilaku hidup bersih sehat. Kalau perlu kita punya jejaring dengan siapa? Dengan masyarakat sekitarnya, ya, dengan puskesmas, ya, dengan mungkin kelurahan dan sebagainya. Untuk apa? Supaya bisa melakukan pembinaan, ya, ada seperti kunjungan ya ke sekolah sewaktu-waktu sehingga anak-anak mendapatkan informasi kesehatan, mendukung keluarga dalam memastikan kesehatan gizi dan anak. Jadi kalau misalnya guru di sekolah memberikan misalnya informasi kesehatan, orang tua juga harus berkolaborasi sehingga anak juga memahami. Jadi kalau misalnya di sekolah guru memberikan banyak informasi tentang kesehatan, materi tentang kesehatan gizi, tapi di rumah orang tuanya juga seenak-enaknya ya, jadinya ya tidak konsisten. Nah, ini strategi guru dengan keluarga dalam mewujudkan gizi seimbang pasca pandemi, ya, program kelas orang tua untuk materi pendidikan gizi seimbang, pelibatan orang tua dalam pemantauan tumbuh kembang, kemudian pemberian makanan minuman untuk anak usia dini ya, kemudian mengedukasi orang tua untuk membuat menu gizi seimbang pada anak dan menghubungkan RPPH ya di Satuan PAUD dengan pembiasaan pemenuhan gizi seimbang anak di rumah. Nah, ini juga tadi hampir sama ya, kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa dilakukan. Ini kalau layanan ini holistik integratif ya. Ini referensinya diambil dari sini. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bunda Anita yang sudah luar biasa menyampaikan paparannya terkait dengan bagaimana mengoptimalisasi gizi anak di pasca pandemi ya, dengan paparan yang sudah membuat kita terpukau begitu ya, betapa sebetulnya kalau saya tadi bisa menggarisbawahi Bunda, yang pertama itu anak itu sebagai investasi ya Bun ya. Jika mungkin orang tua atau mungkin para keluarga nih memiliki investasi itu berupa materi ya Bunda ya, properti, materi lainnya begitu ya, kan disimpan yang dianggap berharga ya, berarti kan disimpan di satu tempat yang menurut kita sangat harus hati-hati. Nah, apakah anak ini juga merupakan investasi yang berharga? Saya yakin sangat ya. Nah, kalau kita merasa bahwa investasi atau anak itu
merupakan investasi yang sangat berharga begitu ya para peserta semuanya. Jadi otomatis bagaimana cara kita menjaga investasi kita ini ya Bun ya. Iya, Tadi ya betul. seperti Bunda sampaikan apa yang orang tua tanamkan itu adalah nanti akan yang dituainya. Jadi kalau kita merasa bahwa anak ini investasi yang berharga ya yang luar biasa yang harus kita jaga, maka bagaimana kita menjaganya atau mungkin bagaimana kita menyiapkan anak ini menjadi investasi yang akan kita tanam nanti di dewasanya begitu tentu harus kita siapkan. Disiapkan dari kapan? Bukan disiapkan sesudah lahir ya Bunda, tetapi dari masa sebelum konsepsi ya tadi Bunda sampaikan. Dari bahkan kalau yang belum menikah ini teman-teman mahasiswa yang masih fresh graduate ya, dari sekarang teman-teman ini menyiapkan mungkin dari pemilihan bibit-bibit bobot pasangan itu kan ya Bunda ya. Iya. Nah itu kok ada kaitannya sama gizi? Ada nanti karena genetiknya ya tentu saja mungkin nanti akan sangat mempengaruhi, kemudian konsumsi kita pola hidup, nah itu juga mempengaruhi nanti sampai pada fasenya menikah, kemudian memiliki keturunan dan itulah pola gizi pola hidup yang terbawa seperti itu ya sehingga nanti harapannya investasi kita ini ya anak kita ini menjadi anak yang apa tadi yang saya garis bawahi berikutnya adalah anak yang sehat. Ya, anak yang sehat, sehat secara apa? Tadi ada 4 kriterianya, anak sehat secara fisik, dalam hal ini gizi yang baik. Tadi ya Bunda Dita berikutnya nanti masuk di bagaimana pemenuhan gizi yang baiknya, sehat secara mental, secara sosial, dan secara spiritual. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana PR kita di masa pasca pandemi ini sehingga menjadikan anak ini nanti memiliki gizi yang baik, menjadikan anak kita ini sehat secara fisik. Tadi praktek mewujudkan anak sehat secara fisik di masa pandemi sudah disebutkan bagaimana tentu saja yang pertama kita mungkin nanti sebagai orang tua ataupun teman-teman nih mahasiswa sebagai calon orang tua memiliki literasi yang baik ya. Literasi gizi seimbang ini sebetulnya poin yang menarik ya. Iya, apa sih literasi gizi seimbang itu Bun gitu. Jadi apa pemahaman orang tua, pemahaman masyarakat tentang apa itu gizi yang baik gitu. Coba mungkin Bun bisa lebih ditekankan lagi yang saya pikir mungkin ini bisa menjadi masukan tambahan. Literasi gizi seimbang. Kalau selama ini mungkin kita mengamati literasi itu lebih kepada keaksaraan bisa jadi ya. Kalau ini literasi gizi seimbang. Nah, silakan. Masih ada waktu. Jadi untuk literasi gizi seimbang yang sudah untuk penelitian kemarin, jadi kita berusaha dari Bunda ya sama teman-teman dalam satu tim itu membuat ya seperti ini ya, bagaimana mengedukasi anak ya dengan mudah jadi kalau kita menjelaskan sebagai pendidik, sebagai guru itu itu agak sulit ya dengan menggunakan tadi. Ini sebenarnya dia ada ininya ya, aplikasinya tapi nggak bisa di ini. Jadi kita buat seperti ini yaitu makanan sehat, tubuhku kuat gitu. Terus adik ini dulu ya. Ya, slideshow lagi bisa, Bu. Ya, jadi ini ya makanan sehat tubuhku. Jadi kalau kita makan makanan yang sehat nanti tubuh kita akan kuat gitu. Terus, nah ini ciri-ciri anak sehat itu apa ya? Nah, rambutnya bersih, mengkilat, terus hidungnya nggak ada ingus, nggak mimisan, mulutnya nggak bau, kemudian matanya bersih, bersinar, telinganya bersih, tidak mengeluarkan cairan, giginya bersih, nggak berlubang. Ya, bagaimana cara menjaga kesehatannya di sini? Terus harus ada namanya piramida makanan, juga harus makan makanannya gizi seimbang. Apa sih makanan gizi seimbang itu? Ya, makanan yang berlemak, kemudian ini ya, kemudian mengandung kalsium, susu, yogurt, ya, jadi mengandung misalnya ada di mana daging, telur, ikan, kemudian ada kacang-kacangan, ya ada susu sebelah sini, kemudian ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Nah, kemudian ada roti sereal, itu termasuk dalam karbohidrat. Ya, kemudian terakhir adalah air putih. Itu kita jelaskan di sini. Kemudian di sini ada jajanan, anak boleh jajan, tapi ada loh syarat-syarat jajanan sehat. Cara jajanan anak itu apa ya? Harus sehat, bersih dan aman ya. Nah, kalau kita makanan yang nggak sehat itu bisa terjadi apa? Oh, sakit perut nanti. Nah, kalau sakit perut bisa menyebabkan mual, muntah, sakit, bisa kejang,
kemudian demam, ya, sakit kepala, seluruh tubuh menjadi lemas, itu adalah kalau kita makan makanan tidak sehat. Kalau keracunan, ya, itu sakit perut, kemudian bisa menyebabkan keracunan seperti ini. Kemudian kalau kita mau sehat, berarti makanannya salah satu berasal dari makanan yang sehat adalah disimpan di tempat yang tertutup dan bersih, dimasak dengan baik tanpa bahan kimia yang berbahaya. Warna makanannya tidak mencolok. Warna makanan tidak mencolok tuh gini. Kadang-kadang kalau kita beli makanan di pasar ya, atau makanan-makanan yang mengandung pengawet itu kue saja warnanya itu lebih mencolok daripada karena warna buatan itu biasanya warnanya lebih jreng daripada warna-warna yang alami. Yaitu kayak kita kalau karena kayak warna hijau apa itu ya, Dari suji kan dia nggak terlalu hijau. Tapi kalau kita pakai pewarna yang buatan itu kan jreng. Ada warnanya yang merah jreng, itu kan dia juga mengandung pewarna buatan gitu. Jadi itu yang berbahaya gitu loh. Kalau kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung bahan kimia yang tidak dianjurkan, ya, misalnya itu juga memberikan dampak yang tidak baik bagi tubuh kita, terutama ya anak, ya. Misalnya ya tadi bisa keracunan, dampaknya itu kan bisa saja bukan saat ini, tapi dampaknya bisa dalam jangka waktu yang panjang, ya. Kalau kita lihat banyak sekali anak-anak yang menderita penyakit-penyakit yang ini ya, yang cukup mengkhawatirkan karena mungkin ya dari awal dia mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, ya kita sebagai orang tua banyak juga yang mungkin tidak memberikan edukasi kepada si anak, sehingga akhirnya anak tidak tahu, kan anak itu istilahnya kalau kita nggak kasih tahu, yang mana dia ngerti sih kalau itu tidak boleh, itu salah dan sebagainya. Kita tetap harus memberitahu. Kalau yang paling mudah ya memang selain orang tua ya adalah guru mengedukasi di sekolah, ya, kemudian memberikan materi tadi ya di gizi, tentang materi gizi seimbang. Nah, kemudian cara menghindari menggunakan jajan apa? Ya tadi membawa bekal dari rumah. Biasakan sarapan pagi, tidak terpengaruh untuk misalnya jajan sembarangan seperti ya. Nah, hal-hal seperti itu kita memberikan edukasi pada si anak. Bawa bekal dari rumah juga seperti apa ya? Ada syarat-syaratnya. Guru juga harus memberikan syarat. Sarapan pagi itu kenapa penting? Kalau anak nggak biasa sarapan pagi, bayangkan ya, kalau kita saja sebagai orang dewasa, kalau tidak sarapan pagi ya Bunda juga sering gitu ya, tiba-tiba ke ruang dosen lapar gitu, tahu-tahu ambil nyomot sana nyomot sini gitu ya. Mungkin anak-anak juga sama seperti kita orang dewasa, kalau nggak makan di rumah, ya orang tuanya nggak menyiapkan makanan, tentu dia nanti sampai di sekolah perutnya kan keroncongan. Apalagi kan dia terakhir makan itu jam berapa? Jam 7 malam, jam 8 malam. Berarti selama 12 jam itu dia tidak makan. Kemudian ditambah lagi pagi dia nggak sarapan pagi. Coba kita secara logika, apa sih yang terjadi di perut si anak? Apakah dia bisa berpikir? Tentu tidak. Ya toh? Jadi sarapan pagi itu wajib ya. Orang tua harus mau menyiapkan sarapan pagi bagi anak. Betul. Apapun itu caranya, ya toh? Sarapan pagi itu bukan ini saja ya. Misalnya kita harus misalnya sarapan pagi yang bermutu juga, ya toh. Hal itu juga harus perlu edukasi ke orang tua. Kemudian tidak terpengaruh jajanan, ya itu juga ya. Kalau di rumah sering orang yang lewat-lewat terus kita, bang beli bang, gitu. Terus setiap anak-anaknya gini, besok beli aja lah gitu. Jadi kan kita kan orang tua seringnya seperti itu. Jadi anak terbiasa untuk jajan, ya. Kalau enggak ya enggak. Nah gitu, ini sedikit ya dari literasi digital yang di Oke, gitu. ya berarti itu ya beberapa konsep mengenai literasi gizi seimbang, ternyata ya bagaimana kita mengupdate pengetahuan kita, pemahaman kita tentang gizi seimbang. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang sudah konsepnya beralih ke gizi seimbang. Bagaimana nanti kita mampu menyiapkan gizi untuk anak-anak kita, mungkin ya nanti teman-teman yang belum menikah, yang belum memiliki keluarga, pemahaman dan pengetahuan juga yang nanti mungkin kalau saya nanti sudah berkeluarga, nah ya buat rencana yang ideal bagaimana menyiapkan gizi seimbang pada
keluarga, begitu ya Bunda ya. Iya. Sampai nanti mungkin gizi seimbang pasca pandemi ini mungkin kalau terkait dengan minuman, kemarin Iya. minuman-minuman yang meningkatkan imunitas, sepertinya Betul, juga iya, itu betul, ya betul. bisa jadi bahan untuk Hmm. ya untuk dijadikan menu di rumah ya sesekali, mungkin Iya. apalagi musim hujan Betul, ya, ya, banyak minum yang ya. hangat-hangat gitu ya. Jadi Mm-mm. bisa meningkatkan imunitas kita juga yang tentu saja menjadikan keluarga kita sehat seperti itu. Baik Bunda, ini waktunya terus berjalan dan alhamdulillah sudah sampai di menit terakhir. Pasti ada lagi yang ingin disampaikan atau langsung kita langsung Ya, di langsung aja ke sesi tanya pertanyaan. jawab. Baik, kami undang teman-teman dan peserta yang hadir pada pagi hari ini untuk mari berdiskusi ya terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan dan dipaparkan oleh Bunda mengenai optimalisasi gizi pasca pandemi. Bisa langsung mengirimkan di kolom chat atau mungkin nanti raise hand ya. Sementara di kolom chat juga sudah ada beberapa yang masuk, cukup banyak dan berarti menunjukkan antusias teman-teman di sini untuk saling mengupdate pemahaman kita ya. Monggo kita mulai saja yang sudah masuk di kolom chat ini dari Wulandari Kusuma. Bunda Anita izin bertanya, jika kekurangan gizi pada anak, ciri-ciri apa yang dapat dilihat langsung, terutama saat di sekolah? Monggo Bunda, kita langsung saja ya, Iya, satu pertanyaan satu Jadi jawaban. terima kasih Mbak Wulandari Kusuma ya. Jadi apa tadi kekurangan gizi ya secara fisik kita bisa lihat secara kasat mata tuh anak misalnya lemah, lesu ya. Lesu itu bisa itu juga seperti itu. Kemudian kalau yang paling parah mungkin rambutnya agak kemerahan kayak rambut jagung itu juga ciri-ciri. Kalau tadi kita lihat kuasikor itu rambut jagung. Terus iga gambang perutnya kayak apa ya namanya itu Alhamdulillah ya. Buncit atau apa? Ya kalau buncit juga termasuk. Oh. Tapi ada juga buncit itu termasuk ini juga, termasuk kurang gizi juga. Dia termasuk ke marasmus kan gitu loh. Juga ada yang misalnya bukan bapak-bapak ini ya. bukan buncit kalau bapak-bapak ya, bapak-bapak ya buncit, tapi kan nggak ada isinya. Iya. Nggak ada isinya, maksudnya isinya daging. Nah, itu bisa seperti itu ciri. Jadi rambut, kulit juga kulitnya kering ya, seperti apa ya, terkupas-kupas itu ya. Itu juga menjadi ciri anak itu kekurangan gizi. Itu ya Mbak Wulandari. Itu secara fisik ya. Kalau misalnya kalau itu ya kita harus lihat juga termasuk mengukur berat badan per tinggi badan per usia. Iya, ya, betul, itu kan betul. yang paling gampang ya. Tapi Setiap kalau secara bulan, ya. kasat mata ya mungkin dari Rambutnya rambut, itu dari ya, kulit, betul. kering. Tuh. Oke, begitu Mbak Wulandari ya. Jadi tadi cirinya yang bisa langsung dilihat. Iya betul pernah melihat beberapa anak yang tadi ya rambutnya itu kusutnya seperti kering iya, kayak betul, kulit kayak jagung, jagung. sama kulitnya juga bersisik. Nah itu mungkin salah satu kurang dapat asupan sayur yang cukup ya. Baik, lanjut dari Bu Sofana. Bunda izin bertanya, di tempat saya ada anak yang tak pernah makan nasi dan sayur. Waduh, yang dimakan cuma susu. Sudah banyak upaya yang dilakukan tetapi belum mau makan. Minta sarannya Bunda untuk memenuhi gizi anak tersebut. Waduh. Oh iya, itu tadi pagi dari tadi malam baru lihat di televisi loh. Anaknya nggak mau makan nasi, nggak mau makan sayur, nggak mau makan apa, cuma mau makan jajanan. Itu tadi pagi, tadi malam lihat. Ternyata itu diterapi Mbak Sofana. Ini Mbak Sofana ini dari S2 PAUD. Ya, jadi dia diterapi. Jadi pertama-tama dia karena udah terbiasa, mungkin di awalnya itu orang tuanya tidak membiasakan dia makan nasi, terbiasa makan jajanan. Kan kalau anak makan itu kan karena pembiasaan aja di rumah. Kalau kita membiasakan kayak makan pagi, tiap hari makan pagi, anak-anak ya terbiasa makan pagi. Tiap hari makan nasi, itu kan pembiasaan. Tapi kalau di rumah yang mau makan nggak ada yang dimakan, ya akhirnya yang ada cuman ada snack-snack ya makan snack ya lama-lama dia nggak pernah lihat nasi, nggak pernah ngerasain nasi, lama-lama ya nggak tahu rasanya nasi. Kalau mau makan nasi ya muntah gitu loh. Itu kan pembiasaan, termasuk misalnya makan sayur juga seperti itu. Nah, yang tadi itu kemarin yang Bunda lihat dan itu banyak dan ada terjadi kasus itu diterapi. Akhirnya diterapi karena dia nggak mau makan nasi, nggak mau makan sayur, nggak mau makan apa-apa. Itu di terapinya dia ngerasain dulu nasi, terus dia mau muntah, dicoba sampai dia bisa gitu. Itu diterapi. Harus seperti itu karena kalau sampai nggak makan nasi dia nggak dapat karbohidrat. Karbohidrat sih bukan hanya nasi ya, karbohidrat kan boleh dari macam-macam ya, dari jagung, dari kentang. Tapi kan ini nggak mau makan apa-apa ya, cuma mau susu. Tapi kadang-kadang ada orang tua salah persepsi. Dulu kan ada susu yang satu minum susu itu semua katanya sudah bisa terpenuhi. Ya? Itu kan salah. Ya toh.
itu Tidak hanya pola cukup mindset begitu ya? yang salah. Oh, gitu. Yang benar itu kan kita makan tadi mengandung gizi seimbang itu ada di mana, dari tadi ya, karbohidrat itu ada di mana, protein ada, itu semua harus tercukupi. Nah, susu ini sebenarnya kan hanya pelengkap. Kalau misalnya yang lain ada yang kurang, susu itu mencukupi atau melengkapi kekurangan zat-zat gizi yang kurang di tempat lain. Tapi Iya. bukan dia memenuhi semua kebutuhan anak yang tidak ada. Itu salah gitu. Itu ya Mbak Sofana Oke, ya. saya pernah teringat waktu Bunda menyampaikan dulu sekali ketika misalnya, ya betul anak itu kurang menyenangi sesuatu. Bunda menyampaikan, sudah dikenalkan berapa kali, kalau 1 kali ya masih kurang, Ya, 2 11 kali masih kurang, masih 11 kali, ratusan Iya. kali begitu. Dan ternyata benar ya, Iya. kalau saya misalnya tadi menyiapkan sedikit masukan juga di rumah, jadi anak-anak itu mau menyukai apa yang kita makan, misalnya nasi, sayuran. Saya sendiri senang sayuran mentah. Anak-anak itu melihat saya makan sayuran mentah, Enak, Bunda, ya? kok enak. Ya hari pertama begitu, nanti lama-lama melihat, Iya, Bunda mau cicip boleh, silakan. Saya nggak pernah maksa, nggak pernah nawarin, tapi lama-lama anak cicip. Jadi sekarang sudah suka sayuran kol yang mentah, sudah sayuran betul. kalau timun sudah wortel yang mentah suka begitu ya. Saya pikir kalau itu kan masih aman ya begitu. Sawi yang mentah malah sekarang juga suka. Padahal tapi kata Bunda kan enak, ya aku juga ikutan enak. Katanya begitu. Jadi mungkin pembiasaan di rumah juga bisa jadi pengaruh penting ya. Jadi memang kata tadi Bunda Mila bahwa kalau sekali dia nggak mau, dicoba lagi 2 kali, 3 kali sampai 11 kali. Betul. 11 kali pasti mau gitu loh. 11 kali belum mungkin 20 kali Iya, begitu ya. betul. Jadi jangan pernah patah semangat untuk anak mencoba harus untuk semangat baja ya. Jadi kita baru dia sekali nggak mau, kita nggak mau, langsung kita melabelkan dia bahwa dia nggak mau makan ini. Padahal kita belum mencoba berkali-kali. Gitu. Kecuali yang mungkin tadi sepertinya yang Ya, mendapatkan terapi lebih lanjut ya. Pernah juga dulu keluarga jauh saya misalnya tidak suka sama sekali sampai ya tadi menjadikan psikosomatis, menjadi fobia begitu, mungkin itu yang memerlukan terapi lebih lanjut mungkin begitu ya. Semoga bisa dipahami Mbak Tobu Sofana ya. Baik, berikutnya masih dari chat atau belum ada yang raise hand? Yang raise hand dulu belum ada ya. Kita masuk ke chat lagi saja. Yang berikutnya dari Bunda Dewi Fatimah ini, dari kelas RPL. Terima kasih ya, selalu aktif nih Bunda Dewi. Bunda Anita izin bertanya, anaknya suka ngemil dan makan sampai berat badannya lebih, dapat dikatakan gizinya seimbang, dan bagaimana caranya agar anak yang sudah terlanjur tidak suka sayur nih Bun, dan buah tertentu saja supaya anak mau makan sayur dan gizinya seimbang. Pertama, anaknya suka ngemil sampai berat badannya berlebih, itu gizinya seimbang apa tidak? Kemudian bagaimana anaknya yang sudah terlanjur tidak suka sayur dan buah? Tadi pada kita bahas ya, tadi ya. Sudah bahas. Yang sekarang ini aja, yang suka nyemil sampai berat badannya berlebih masuk kategori gizi seimbang apa bukan gitu? Ya kalau ngemilnya apa dulu ya? Kalau misalnya kan ada juga ngemil makanan yang sehat ya, atau misalnya ngemil apa itu sayuran yang direbus itu juga ngemil, kacang-kacangan yang direbus itu juga ngemil tapi sehat. Tapi misalnya ngemil itu yang ciki banyak apa pengawet, ya, gitu ya, banyak pengawet rasa. yang beli di warung yang maaf ininya ya, yang banyak pengawetnya, banyak bahan-bahan tambahan, MSG-nya. Itu kalau dikonsumsi terus ya, Bunda Dewi ya, itu akan memberikan impact bagi tubuh si anak. Itu banyak kasus-kasus yang memang akhirnya kita kan bisa lihat di sekitar kita ya, banyak penyakit-penyakit degeneratif yang muncul karena mungkin cara atau habit kebiasaan anak yang salah ya, itu akhirnya memberikan penyakit kepada si anak yang mudah-mudahan jangan sampai itu terjadi sama anak kita. Lebih baik itu kita cegah sekarang sebelum terlanjur terlalu lama ya terlalu lama, sehingga kita yang harus tegas sama si anak ya. Caranya gimana ya, kita orang tua yang tahu ya, supaya mengalihkan dia untuk makan yang ngemil-ngemil tadi. Mungkin ini juga ya, biasanya anak gitu karena depannya ada misalnya ada warung atau ikut-ikut temannya, bisa juga seperti itu, akhirnya dia terbiasa makan seperti itu. Kalau anak udah makan snack-snack itu biasanya mau makan di rumah juga males gitu ya, nggak mau makan di rumah, makanya itu udah kenyang kan. Kita juga seperti itu, kalau udah keburu ngemil, makan yang utama jadi nggak mau, apalagi anak kan gitu. Terlanjur ya. Jadi memang harus kita yang memberikan edukasi pada si anak. Iya. Terus kalau cara melihat anak ini gizinya seimbang, atau kalau anak usia dini itu ada aplikasi atau bahkan kita lihat bisa di KRS gitu ya? Bisa. Dari Sekarang kan ada pengukuran. aplikasi yang
KMS KMS online. Iya. Nah, itu ada. Kalau kita pakai IMT juga bisa, itu ada rumusnya, yaitu berat badan tinggi badan kuadrat itu bisa juga kalau kita untuk MT. Tapi kalau online sekarang sudah ada. Ya, di aplikasi di Google coba saja ada namanya KMS online ya, untuk KMS menentukan online, ya, melihat apakah anak kita ini masuk di kategori gizi seimbang atau mungkin berat badannya normal, gemuk, kurus begitu ya. Dengan memasukkan nama, tanggal lahir, sepertinya terus ya, itu kan tinggi ada badan dan berat badan ya. badan, tinggi badan, usia, per usia. Karena untuk anak perempuan, anak laki-laki itu usia juga mempengaruhi. Ya? Jadi bisa aja berat badannya sama, tinggi badan, tapi jenis kelaminnya berbeda juga beda, bisa pengaruh gitu. Oke, begitu ya Bunda. Tadi sudah dijawab bagaimana sih kebiasaan nyemil hubungannya dengan gizi seimbang. Kalau untuk tadi menentukan gizi seimbang, bisa sekarang banyak aplikasi ataupun mungkin di KMS online seperti itu bisa dilihat ya. Tapi nyemilnya juga nyemil yang sehat begitu ya. Oke. Sudah adakah yang, kita sapa dulu yang sudah raise hand teman-teman ya. Nanti sebelum kita beralih di pertanyaan di laman chat, karena sepertinya ini alhamdulillah sangat antusias sekali pesertanya. Monggo ada Mbak Arsi sudah raise hand. Mbak atau Ibu, monggo silahkan. Oh Ibu, maaf. Monggo Bu Arsi, silakan. Dari mana ini? Ibu, bunda yang cantik dan hebat. Iya. Silakan Bu Arsi, boleh di. Kebetulan saya punya ponakan usianya 9 bulan. Terus untuk ASI masih tetap meskipun mamanya kerja gitu nggih. Dan yang jadi keluhan saat ini tuh dia sudah mulai diperkenalkan makanan karbohidrat berupa nasi, tetapi kendalanya itu kalau tiap kali makan nasi itu susah banget, tapi begitu makan buah, minum ASI itu nggak ada kendala, hanya kendala di makan nasi berupa karbohidrat dari nasi dan lauk proteinnya gitu ya. Nah, pertanyaannya Bunda, yang berkembang di masyarakat itu mungkin anggapan benar atau salah, nek bocah gede kuwi mau biasanya ngenteng-ngentengi, istilahnya anak yang sudah gede itu berat badannya turun, itu enggak jadi soal karena pasti nanti akan ada kecakapan lain. Misalnya anak ini bisa jalan ngolong-ngolongi berat badannya. Nah, ini kebetulan kok sudah 9 bulan makan nasi susah, terus berat badan cenderung menurun. Padahal untuk asupan-asupan yang lain dia enggak ada masalah Bunda Pripun. Cara membuat anak ini biar nafsu makan, padahal kita udah tiap hari kita coba kenalkan, bukan yang 11 kali tapi tiap hari kita kasih nasi, mulai dari nasi yang lembut gitu nggih. Terus kalau dia makan bubur itu malah justru lebih suka. Itu pripun Bunda? 9 bulan belum nasi tuh ya. Iya, 9 bulan Bunda, silakan katanya. 9 bulan itu sebenarnya, makasih Bu Arsi, ini mahasiswa S2. Kalau nasi itu kan nanti ini nasi lembek ya? Atau nasi kalau seperti orang dewasa kan nanti umur 1 tahun kan? Iya, masih nasi yang kita halusin Bunda. Nasi lembek. Memang anak itu kan, nasi tim ya? Nasi tim, ya. Nasi tim ya. Memang kan anak itu berproses ya. Karena memang usus ini kan untuk pemberian makanan tambahan itu proses. Jadi memang kita nggak bisa maksa anak juga harus sama seperti anak lain. Kita coba dulu Bu Arsi. Jadi nggak bisa. Ini kan baru 9 bulan soalnya. Kan sebenarnya belum terlambat sih. Dia masih mencoba. Kita memberikan dia mungkin menunya dia nggak suka atau gimana. Bisa juga seperti itu, karena memang untuk pemberian makanan tambah itu ada proses-prosesnya, pengenalan di umur 6 bulan seperti apa, yaitu pengenalan apa dulu, ya misalnya bubur susu, kemudian ada buah sayur, kemudian pengenalan daging itu pada umur berapa ya, boleh 8 bulan, ikan 9 bulan, karena ikan tuh nggak boleh umur 7 bulan misalnya ya, karena agak beresiko misalnya, kemudian pemberian nasi juga nasi bubur saring ya, kemudian habis bubur saring, habis itu bubur lumat, baru akhirnya nasi pada umur 1 tahun. Itu memang berproses Bu Arsi. Tapi kalau ini kan baru 9 ya. Kalau 9 kita nggak memang dia mungkin belum mau. Jadi kita harus pelan-pelan memberikan makanan tambahan pada anak. Jangan langsung ini nggak mau nih, itu nggak bisa gitu Bu Arsi. Ya, proses. Dan PMT itu ya pemberian makanan tambahan
dengan Gini nggak mau gue. kan mempunyai variasi makanan, variasi ya, sehingga dia nggak bosan. Sebenarnya per 1 tahun itu kesempatan kita memberikan banyak makanan pada anak. Apa yang kita mau, makanan bergizi apa itu gampang. Karena dia belum bisa milih. Dong kita masukin hap-hap semua dimakan kok. Nanti kalau dia bisa milih, dia agak susah untuk ini nggak mau, nolak, ini nolak. Tapi kalau di 1 tahun kita punya kesempatan memberikan makanan tuh semua yang kita mau kasih pada si anak ya, mau itu zat gizi yang menurut kita tuh paling tinggi nih nilai gizinya ini bagus nih, itu di bawah 1 tahun karena dia belum bisa milih apa-apa, semua dia makan gitu Bu Arsy ya. Baik, begitu Bu Arsy. Jadi 9 bulan tetap kenalkan mungkin sesuai tahapan ya Bunda ya, begitu ya, mungkin menunjukkan reaksi penolak, tapi tadi Bu Arsy sampaikan sudah 11 kali atau lebih, tidak apa-apa, coba ganti variasi mungkin ya, seperti itu, nanti ulangi lagi, siapa tahu menemukan rasa yang nyaman, mungkin nanti bisa suka kembali anak tersebut begitu ya. Kalau tadi anggapan di masyarakat bagaimana? Kaitannya di penurunan berat badan selalu cek KMS mungkin ya. Kalau penurunannya masih berada dalam kategori normal hijau, tapi kalau turun selama 3 bulan itu harus berturut-turut, waspada ya. Jangan-jangan ada penyakit ya, lain. betul, kalau gitu. harus segera dideteksi ya. Soalnya kan kalau lahirnya biasanya kan 1 tahun itu 3 kali berat badan waktu lahir ya Bu Arsy ya. Kalau itu turun-turun dan langsung jelok gitu ya, anjlok, nah itu apa ada penyakit, nah itu harus waspada kalau itu. Kalau sama sekali nggak bisa masuk apa-apa, ya takutnya ada penyakit. Oke, bagaimana Bu Arsy? Bisa sudah lebih menambah pemahaman. Semoga anandanya nanti tambah sehat ya, tambah bisa menerima MPASI-nya dengan menu bervariasi. Ibu menyusui juga nih. Ibu Mila. Oke, baik. Ada lagi yang raise hand atau kita kembali ke kolom chat? Oh, ada Bu Alia. Siapa nih Bu Alia? Monggo bisa on kamera. Ya, oh mahasiswanya Bunda juga ini ya, luar biasa. Ya, Assalamualaikum Bunda. Bunda ya. Silakan, waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya, Bunda ini mau tanya yang pertama itu ini cara mengatasi hampir sama sih kayak Bu Arsy tapi beda. Ini kalau ini tuh benar-benar nggak mau tapi ketika disuruh makan itu langsung melakukan gerakan tutup mulut rapet banget. Nah itu gimana ya caranya gitu loh Bunda. Nah itu anak yang pertama. Yang kedua ini ada juga yang fobia sama nasi Bunda. Ya itu gimana cara mengatasi? Usia berapa fobia sama nasinya Bun? Ya usia ini 3 tahun Bun. Oh iya. Ya belum pernah makan nasi. Oh iya. Oke. Nggak mau nasi sama sekali. Kalau lihat nasi tuh kayak lihat apa gitu, kayaknya tuh nasinya kayak mungkin imajinasi gitu ya, kayak katanya tuh gerak-gerak kayak bergerak-gerak. Oh iya. Hidup gitu loh Bun. Kalau tidak suka nasi itu boleh nggak sih sebetulnya sampai apalagi fobia begitu ya? Diganti gitu ya? Apa diganti apa? Sebenarnya kan makanan utama, makasih Mbak Alia. Jadi sebenarnya kan kita yang orang Indonesia sih ya makanan utamanya kan nasi ya, beras. Nasi itu kan karbohidrat. Maksudnya karbohidrat kan bukan hanya nasi, ada kentang, ada mie, atau kemudian ada banyak ya, banyak. Kalau orang luar tuh roti itu juga karbohidrat. Kalau nggak makan nasi juga nggak apa-apa sih, kalau menurut Bunda bukan yang salah. Tapi kita kan karena kebiasaan saja. Cuman karena kebiasaan itu di Indonesia, kita merasa bahwa anak kalau nggak makan nasi itu, wah itu sudah dunia kiamat sudah deh. Ya, jadi akhirnya itu orang tuanya pusing gitu loh. Tapi kalau dia memang ada makanan atau makanan karbohidrat lain sih nggak apa-apa kalau menurut Bunda. Dia makan yang lain nggak? Seperti kentang atau asupan-asupan lainnya yang karbohidrat. Roti kering maunya Bunda. Dia mau. Kalau udah ada ininya ya karbohidrat yang lain mungkin jagung, ubi boleh, ubi juga kan nggak masalah. Sereal, betul. Nanti bisa divariasikan. Kalau dia sama sekali nggak mau makan nasi, kita bisa ganti sereal. Sereal itu juga bagus kalau dia mau makan. Kan mungkin waktu pengenalan pertama itu pemberian makanan tambahan, mungkin nasi itu orang tuanya
kurang dikenalin atau gimana, sehingga akhirnya dia GTM. Mungkin orangnya seperti itu atau gimana, kita ya nggak tahu juga kan. Kalau dari pengenalan pertama itu udah nggak mau nasi gitu loh Bun. Kalau lama-lama ketika sudah bisa ngomong, ditanya kenapa kok nggak mau nasi, ternyata tuh kalau lihat nasi katanya nasinya itu hidup gitu loh, gerak-gerak gitu, jadi nggak mau. Ada itu ya. ada Imajinasinya oh iya Imajinasinya mungkin apa karena kebanyakan nonton persepsi HP. anak yang Oh gitu ya. Bunda itu gimana? terus melekat ya, nasinya kok kelihatan bergerak begitu ya. Apa seperti uget-uget gitu ya. Ya itu ya Bun. Iya. Jadi kan ketika ada bareng-bareng makan gitu sama anak-anak yang lain gitu, dia takut, jadi nyingkir gitu loh. Oh, sampai fobia tuh ya. Fobia nasi ya. Aneh gitu loh. Biasanya mungkin harusnya di terapi Iya, ya, tapi iya, kesukaannya betul. tidak, nasi pun sebetulnya bisa dipelain berarti ya, Bun ya. Itu kata Bu Mila tadi, fobianya itu mungkin yang kan itu lihat nasi kayak bergerak-gerak, itu fobianya itu tadi yang harus diterapi, bukan nasinya ya. Sehingga dia nggak takut, bukan takut sama nasi. Tadi kan takut ya sama nasi ya. Kayak nasi itu apa gitu ya. Nah baru habis itu baru dikenalkan gitu. Fobianya itu kali. Tadi bisa juga terapi. Tapi kalau dia makan tadi karbohidrat lain ya sebenarnya nggak ada masalah sih. Oh dia tumbuh kembangnya baik ya? Ya normal tapi kurus gitu, tapi normal tapi masih standar gitu Bun. Tapi diganti aja sementara sampai dia nggak wajib sih nasi sih, kalau makan yang lain nggak masalah sih. Cuman kalau fobia tadi yang mungkin harus diterapi. Oke, terima kasih Bunda. Terima kasih Sama-sama, Bunda Mbak Alia. Alia. Baik, terima kasih semuanya. Luar biasa nih pertanyaannya, menarik ya Bun ya, kalau gizi. Nah, ada banyak lagi, silakan kembali ke kolom chat. Masih ada waktu kita berapa banyak lagi masih. Mari kita lanjutkan dari Bu Deni nih. Ada dari RPL Meranggen, punya anak usia 2 tahun. Susah sekali naik berat badannya karena tidak mau minum susu formula. Ya, dan masih ASI karena porsi makannya juga sedikit. Akhir ini suka sekali makan es krim dan sehari bisa sampai 3 dari baru 1 minggu dan baru 1 minggu es krim ya, enak sekali, kita juga suka es krimnya. Baru 1 minggu nih ada kenaikan berat badannya. Kita tanyakan bagaimana untuk pemberian es krim yang baiknya Bunda, karena saya takut kandungan banyak. Terima kasih. Es krim ya. Nanti saya mau dijajanin es krim ya Bun. Ya, kamu tadi makan es krim melulu, Iya, terus berat badannya tidak mau minum susu formula. oh iya. Sebetulnya gimana Bunda Masalah susu sih formula? sebenarnya Iya. ya. Apalagi ASI masih ASI. Iya, masih ini kan belum disapi ya. Padahal ya sudah 2 tahun mungkin harusnya sudah disapi ya. Harusnya udah disapi ya. Iya, kalau sebetulnya Mungkin gizi dia- cukup, susu formula tidak terlalu itu Iya, juga ya. sebenarnya kalau gizinya baik, terus susu formula nggak terlalu wajib kok bagi anak ya, asal makanannya baik. Kalau makannya baik, nggak susu itu kan tadi hanya tambahan. Iya betul. Kalau dia misalnya makanannya baik ya, gizi seimbang, kemudian berat badannya normal, nggak perlu nggak perlu takut nggak minum susu gitu loh. Ini susunya masih kok. Kalau mau Bunda sih nggak masalah sih. Nah kalau mau es krim, ya es krim itu kan enak ya, es krim. Iya, Tapi seger. kalau mau takut buatan yang sampai 3 kali ya makannya, ya buat sendiri. Dari susu itu betul. Dari susu itu dari susu formula kan sama juga Dari susu kandungannya. ultra susu Iya. susu apa namanya? Mumpung dia senang sama susu, Iya. senang sama es krim, kan susu es krim juga dari susu ya, buat Susu aja. full cream yang Susu tadi dari susu formula itu dibuat dengan menjadi es krim. Nah, itu solusinya betul. susu full cream saya gampang yakin malah lagi buatnya. lebih aman ya susu yang ya Betul Bunda ya. itu. Jadi itu bisa kita mengakali sehingga dia tetap minum susu tapi melalui es krim. Es krim juga kan bukan es balok-balok itu, dia kan dari susu, enggak masalah sih. Iya. Asal ya kalau takut gulanya tinggi ya tadi kita yang atur, artinya orang tuanya yang membuat es Nah, krim. begitu. Jadi buat es krim di rumah sendiri sekarang. Buah campur susu, blender, masukin cetakan, ya itu nanti jadi es krim sendiri. Kalau di mata kuliah, mata kuliah gizi ada yang buat itu, kalau di mata kuliah sains sepertinya kalau mahasiswa, itu buat es krim buah bisa di sekolah bisa langsung jadi begitu di saat praktek itu dari susu
susu cair itu, ya bukan susu formula tapi dari susu Itu cair ada itu susu Isam plus ultra. diet Ya. itu apa? Baik, lanjut lagi. Terima kasih Bunda. Oke, dari TK Islam Plus dia apa itu? Izin bertanya, Bunda, kenapa ada anak yang baru lahir sudah terkena penyakit jantung bawaan? Seperti jantung bocor dan lain-lain. Faktor penyebabnya apa dan bagaimana pencegahannya? Agar bayi yang dikandung sehat dan tidak terjadi kelainan jantung. Wah, medis sekali nih ya Bunda, Iya, monggo iya. tapi silakan. Iya. Jadi jantung bawaan itu ya bisa terjadi karena banyak faktor ya. Yang jelas pada waktu kehamilan. Jadi ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh misalnya virus ya. Virus itu bisa menyebabkan banyak terjadi kelainan pada anak. Terutama terjadi pada trimester awal. Jadi 3 bulan pertama itu virus akan menyerang terjadi pembentukan organ-organ pada bayi janin ya. Ya biasanya terjadi pada trimester awal. Misalnya pada pembentukan mata, telinga, hidung, jantung kan di awal ya. Nah, pada saat itu virus masuk ke dalam tubuh ibu pada saat ibu hamil dan itu ada virus, itu menyebabkan banyak terjadi kelainan, bisa terjadi tuli, kalau pada saat pembentukan telinga itu jadi tuli, jantung bawaan atau mata buta dan juga kelainan lainnya dari virus. Virus itu kan bisa dari tokso, rubella, cytomegalovirus ya, TOTS ya. Nah, itu kalau dia kan kadang-kadang kita nggak care ya sama di Indonesia kan nggak terbiasa untuk mencek prakehamilan ya. Misalnya virus-virus yang dalam tubuh, apakah ada virus dalam tubuh ibu sebelum hamil itu jarang. Kita kalau sudah terjadi, sudah hamil, check up itu jarang. Pada saat sudah terjadi baru kita misalnya cek, oh kok saya gini, saya begini. Nah kalau misalnya kita mencek sebelumnya ada virus, biasanya dokter menganjurkan untuk mengobati dulu sampai dia sembuh atau hilang. Ya, itu kan membutuhkan waktu yang lama, 6 bulan, 3 sampai 6 bulan sampai betul-betul dia hilang, dan itu biasanya nggak hilang tapi dia namanya IgM ini ya, artinya dia lampau. Nah kalau lampau itu dia nggak hidup, tapi kalau dia hidup kemudian dia aktif dalam tubuh si ibu pada saat kehamilan, nah itu yang akhirnya menjadi kecacatan pada anak pada saat ibu itu hamil. Jadi banyak sekali terjadi misalnya kehamilan karena cacat karena pada saat hamil itu seperti termasuk itu. tadi jantung bocor Jantung, itu ya. tuli, tunarungu. Iya, karena tadi dan organ seterusnya. vital itu tumbuh ya pada awal trimester. Betul. Jadi bagaimana kondisi gizi saat itu, padahal mungkin ibu biasanya saat itu ya mengalami kondisi mual yang luar biasa, bisa jadi kalau yang seperti itu. Jadi sehingga asupan gizinya berkurang, apalagi tadi terkena virus. Jadi pandai menjaga kebersihan dan atau mungkin gizi yang baik ya pada saat sebelum kehamilan itu sendiri itu, makanya gitu harus ya. dicek. Betul. Oke, semoga kita semuanya diberikan kesehatan ya nanti. Oke, Bunda lanjut. Ini dari siapa lagi? Oke, dari Putri Karismawati. Bagaimana Bunda Anita, sayur opor dan mie apakah bisa menaikkan berat badan? Bisa. Kenapa sukanya anaknya sayur opor saja sama mie, Bunda ya? Aduh. Dan apakah sayur tersebut termasuk gizi yang baik? Opor, Bunda ya. Wah, ini seperti lebaran ya sama ketupat dong ya. Oh, senangnya makan opor aja iya, ya sama sayur. Oke, ini untuk anak berat badan rendah. Jadi sayur opor dan mie. Oke, ya. Siapa yang tadi? Putri Karismawati. Mbak Putri Karismawati ya. Makasih Mbak Putri. Jadi kalau sayur opor, ya tadi ya Bunda sampaikan tuh mengandung santan ya. Jadi sebenarnya kalau kita masak mengandung santan untuk awal kan dia bisa menjadi asam lemak jenuh. Ya, jadi jangan dipanas-panasin terus. Nanti kalau dipanasin terus ya akhirnya jadi Karsinogen tadi. Ya, jadi nggak ada gizi lagi, hilang. Oh, gitu. sudah hilang ya. Sudah hilang. Padahal ya. santan itu Padahal ini mintanya buat gizi ya. Iya. Santan berarti saat santan pada awal tuh dia bermanfaat, terutama kalau anak-anak sekarang kan iya betul rajin makan santan. Jadi peres langsung gitu saya juga. Santan yang itu malah bagus. Santan yang pas awal. segar gitu, perasaan awal bagus. begitu ya. Itu bagus. Saya tahu ya begitu. Itu jadi bagus. saat Tapi MPASI kalau diberikan lemak tambahannya, lemak berupa minyak boleh, sayur yang bersih ya, ataupun lemak dari awal santan kan. Ya, awal. Nah awal itu bagus, memang itu yang dianjurkan yang itu.
Tapi kalau Oh, udah sudah dimasak, dimasak, diolah, ulang-ulang, apalagi itulah yang berkurang sampai habis iya, begitu sampai gizinya. habis. Jadi Nah, sampah jadinya. Oke, jadi kalau nanti Gitu. untuk menaikkan berat badan, nih opornya di yang masakan yang pertamanya Oh, ya. kalau naik berat badan ya cocok lah. Kan Oh dia cocok, kan karena lemaknya banyak. lemaknya banyak. Di Apalagi opor ayamnya, ayam di kampung ya. ayamnya ya yang Oke, baik lanjut lagi masih banyak nih Bunda. Apakah MSG pada makanan itu produk di pasaran katanya kaldu jamur tanpa kandungan MSG itu benar-benar aman? Ya, MSG itu kan magnesium glutamat ya. Iya. Ya, orang bilang dulu petsin Iya, apa petsin. ya. Rasa begitu ya. Kalau dari MSG itu biasanya ya kalau Bunda pahami yang benar-benar itu kan dari gula, dari produk gula. Gula Ya, itu tebu, kemudian tebu, dia kan ada apa namanya? Turunannya. Turunannya itu biasanya jadi MSG. Iya. Kayak seperti itu. Kan itu juga tidak dianjurkan kan kalau dipakai terus-menerus juga bisa merusak ini ya kecerdasan anak. Jadi kalau misalnya tadi jamur, Tapi ada ya sekarang produk untuk perasa misalnya dari jamur gitu, tapi itu memberikan rasa gurih, tapi itu tuh aman tidak? Nah, gitu. Kalau yang sauda yang kalau jamur ya itu kan perasa ya. Kalau kita kayak kaldu rasa ayam, kaldu rasa sapi dari itunya, tapi tetap MSG kan itu. Sebenarnya itu tetap MSG. Kalau dimakan itu berlebihan itu yang menjadi masalah ya toh. Kalau kita yang sedikit tapi kalau untuk anak sebaiknya ya no lah. Maksudnya jangan pakai begituan lah. Kita bisa pakai gula dan garam kan, dicampur jadi MSG juga. Kalau menurut Bunda gitu ya, benar ya Bu Mila ya. Kalau masak, kalau gula sama garam kan rasanya seperti itu juga. Karena sekarang itu iya banyak sekali perasa makanan untuk anak-anak yang misalnya akan memasuki PMT, tetapi itu apa namanya tadi alternatif sehingga tidak membeli MSG tapi tadi beli kaldu jamur gitu kan banyak. Nah itu juga aman ya. Nah, jadi gini, kalau anak misalnya apa namanya, anak kan kalau di bawah 1 tahun itu no garam ya tuh, apalagi no MSG udah pasti ya, karena dia tuh kan tadi ya tipsnya kalau di bawah 1 tahun jangan dia merasakan makanan itu merasa gurih. Kalau pakai MSG jelas gurih. Jadi kalau anak sudah merasakan gurih dia akan susah untuk makan makanan yang nggak enak. Jadi gitu. Misalnya kalau kita makan pakai penyedap itu udah pasti gurih rasanya. Dan itu kalau dia rasa gurih, besok-besok kalau nggak gurih nggak mau makan lagi, nggak gurih. Padahal kayak sayur nggak gurih, makanan apa nggak gurih ya, sayur kan kayak di bening itu sudah. Nah itu nggak gurih. Nah yang nggak gurih itu dia nggak pernah mau. Rasanya semua yang enak-enak, yang gurih baru dia makan. Oleh karena itu sebaiknya makanan itu dikasih rasa aslinya dulu pada saat anak belajar makanan MPASI itu. Ya betul, jangan pakai yang mau pakai katanya no MSG jamur lah apa itu jangan dipakai lah. Jadi kalau kita mau anak kita ya sehat itu yang kayak gitu di apa ya, jangan digunakan gitu loh. Kan kita mau dia mau makan, bisa makan sayur, bisa makan makanan semua rasa, mencoba semua makanan, sebaiknya itu harus merasakan makanan yang aslinya ya. Sayur itu seperti itu, sayur tuh nggak enak, tapi kalau orang tuh kayak anaknya Bumi lah makan sayur kayak makan apa, karena dia sudah merasa wah itu enak bagi dia tuh ya, nggak pakai MSG udah enak. Tapi kalau orang yang udah biasa pakai MSG ya nggak pakai MSG ya enak lah, nggak gurih, nggak enak, rasanya berbeda. Nah itu bedanya kalau kita udah terbiasa orang tua menggunakan MSG, akhirnya seperti itu anaknya. Dan makan perasa begitu Makan, ya. betul. Oke, begitu ya Ibu dan teman-teman serta peserta yang hadir. Luar biasa pertanyaannya sangat banyak. Ini sudah memasuki sesi terakhir. Ya baik, satu lagi mungkin dari yang raise hand, sebetulnya banyak sekali di chat ya, tapi waktu kita juga yang mungkin terbatas. Monggo sudah ada Bunda Titi yang sudah raise hand, silakan kami undang. Boleh on mic. Iya. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, ini yang ini saya tanyakan, ini kan sekarang banyak kasus anak yang terkena diabetes, gitu. Itu bisa karena genetik atau hanya bisa karena pengaruh makanan atau obat gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah menemui cerita dari teman itu yang anak kelas 2 SD itu sudah menstruasi. Nah, itu karena apa nggih? Karena kan anak kelas 2 SD kan nyuwun sewu kalau seorang muslim kan belum paham masalah fikih, bagaimana dia harus kalau ketika haid harus bagaimana, seperti itu kan dia nggak paham gitu.
Jadi ketika menjelaskan fikihnya pun agak susah aturannya, kalau harus mandi besar seperti apa. Kemudian, nah itu pengaruhnya kok bisa di usia yang teramat muda sudah haid itu. Jadi itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bunda Titi. Tadi yang pertama diabetes ya. Diabetes itu sebetulnya adakah pengaruh faktor keturunan atau genetis atau ada faktor lainnya? Silakan Bun dijawab. Ya, makasih Bunda Titi ya, ini rajin bertanya nih setiap kegiatannya. Makasih ya sudah terlibat aktif dalam setiap webinarnya 100 Dr. Ubris. Oke, gini Bunda Titi ya, kalau diabetes itu memang kan genetik itu. Genetik artinya memang kalau orang tuanya diabetes, ya anaknya ada apa namanya resikonya untuk terkena diabetes. Tinggal gaya hidupnya, Bunda Titi ya. Kalau gaya hidupnya memicu dia untuk bisa lebih cepat kena diabetes, nah itu bisa diabetes sebelum waktunya. Artinya ya kalau orang secara ini kan 40 tahun ke atas baru muncul gitu ya, karena pola ini karena gaya hidup, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dari anaknya, itu memacu dia untuk bisa lebih cepat terkena diabetes. Misalnya juga obesitas juga bisa. Kan obesitas itu karena tadi makan makanan yang mengandung gula tinggi, gitu. Ya itu akhirnya membuat anak terkena secara genetik sudah ada, memicu dia juga akhirnya terkena diabetes. Kebetulan kita juga dulu ya ada mahasiswa yang dari SD itu udah kena diabetes. Kemudian lagi dia meninggal ya, Putri itu akhirnya meninggal pas mahasiswa. Itu dari SD udah kena kata ibunya. Ya itu juga mungkin pola gaya hidup ya, kemudian secara genetik juga sudah ada. Kemudian kenapa ada yang haid sebelum waktunya? Ya dulu zamannya Bunda ya orang SMP baru orang ini ya haid ya, karena Haid pertamanya SMP kelas 1, kelas 2. Sekarang itu muda-muda, betul tadi Bunda Titi dari ini apa namanya? Ada yang kelas 4, kelas 2 lagi, ini lebih cepat lagi ya. Itu pertama tadi juga gaya hidup. Ya, gaya hidup, pola hidup kita yang memang sekarang kan makan semua ya ada itu ya mengandung hormon apa ya. Seperti ayam broil itu disuntik hormon. Kita nggak bicara tentang ini ya, makanan-makanan yang seperti itu ya. Kalau ada seperti itu mungkin bisa Bunda jelasin. Itu kan diberikan suntikan, yaitu diberikan supaya cepat besar, yaitu kemudian makanan-makanan tertentu yang istilahnya dipaksa sehingga akhirnya dia menjadi itu kan memberikan impact, dampak kepada yang memakannya. Kalau kita tidak ya seperti ini ya, ada yang dulu banyak kasus ya, misalnya tahu yang pakai awetan, kemudian ini yang pakai bahan-bahan tambahan, ya toh, bahan tambahan makanan dan pewarna, pengawet, itu memberikan dampak akhirnya pada yang mengkonsumsinya. Jadi akhirnya yang kalau mengkonsumsinya anak-anak, tadi anak-anak hormonnya lebih cepat. Ya harusnya nanti usia sekian, akhirnya lebih cepat matang ya, cepat matang ya, akhirnya mainnya juga lebih cepat seperti itu. Itu tujuan kalau dari segi kita gizi ya. Ketika kaitannya tadi bagaimana sih menyampaikan fikih, karena kan kalau di Muslim yang sudah haid apalagi perempuan berarti kan sudah terkena kewajiban ya, begitu ya. Tapi kalau kelas 2 SD Bunda susah ya, kita ada artinya Bunda sudah sampai bisa menyampaikan seperti itu, atau mungkin ya itu bagian dari kewenangan ya ahli fikih ya untuk menyampaikan kelas 2 SD bagaimana kalau sudah haid untuk dikenakan hukum, dia berarti sudah masuk kategori balik ya, istilahnya begitu. Tapi bagaimana sih cara menyampaikannya? Nah mungkin ya sepertinya harus ditinjau ulang. Apa Bunda mungkin barangkali punya pandangan? Kalau Bunda ya, kalau seperti itu kan kita mesti ajak ngomong ya, karena dia masih main ke sana kemari, loncat-loncat atau kelas 2 SD anak-anak ya. Sangat ya, masih anak-anak banget, umur 8 masih PAUD juga, PAUD akhir gitu ya. Itu akhirnya kita masih ajak ngomong ya, mungkin kalau kita ini mungkin masih nanti ada bahasan mungkin yang ahli lagi ya. Mungkin kalau itu kan seks sejak dini ya, bicara tentang hal seperti itu, tentang organ-organ sebagainya, itu kan bisa dikenalkan sejak dini. Mungkin itu lebih cepat dikasih tahu bahwa ini kamu masuk seperti ini mengalami ini, dan itu harus dikasih tahu. Sebenarnya itu nggak masalah sih, ya kita kasih tahu sama mereka dengan bahasa kita ya, sebagai orang tua, sebagai pendidik ya, sehingga dia juga lebih hati-hati gitu. Itu kan seks sejak dini dan edukasi seperti itu kan wajib juga diberikan sejak anak usia dini
supaya mereka jangan apa ya, salah ya dalam bertindak. Gitu ya Bunda Titik ya. Kalau misalnya karena apa namanya, saya pernah baca itu pengaruh dari sugesti dia ketika memandang secara seksual gitu. Jadi anak-anak yang mungkin terlalu bebas menggunakan gadget, HP, kemudian melihat pornografi, itu dia bisa mengalami peningkatan hormon lebih cepat dibandingkan temannya. Itu betul enggak ya riset semacam itu? Ya mungkin juga ya terobsesi seperti itu bisa. Kalau sekarang pengaruh itu kan luar biasa ya Bunda Titik ya. Tapi kan kita nggak bisa ini ya apa ya, karena anak-anak sekarang dari umur tertentu sudah pegang handphone, dan kalau kita juga nggak bisa memfilter ya apa yang ada di handphone itu juga ya, kalau pas seperti itu ya kata Bunda Titik, dan itu penelitiannya ada ya, mungkin seperti itu hasilnya itu ya. Kalau bisa jadi ada riset ya yang mungkin sudah mengungkapkan seperti itu keterkaitannya, ya bisa juga. Tapi kalau Bunda sih secara ini ya mungkin dari tadi makanan yang dia makan dan gaya hidup, makanan yang dia makan itu juga pengaruh sehingga lebih cepat hormonnya untuk haid. Gitu. Oke, baik ya. Begitu Bunda Titi, semoga Terima bisa kasih. jawab. Terima kasih Bunda atas partisipasi aktifnya selalu ini ya. Teraktif selama webinar ya. 100 dokter ini teman-teman semuanya. Luar biasa. Terima kasih Bunda. Dan baik para peserta dan hadirin semua yang berbahagia pada pagi hari ini, alhamdulillah rangkaian webinar kita sudah terlewati dan kita sudah mendiskusikan banyak hal dengan respon yang luar biasa daripada peserta ya, pertanyaan dan diskusi yang mungkin di chat, mohon maaf jika belum terbaca dan tersampaikan karena waktu yang membatasi kita di Zoom webinar seperti ini, begitu ya. Beberapa informasi yang mungkin akan saya sampaikan bahwa setelah ini kita akan foto bersama sebagai sesi akhir, dan teman-teman nanti link presensi akan dikirim di kolom chat. Jadi pastikan jangan dulu leave ya. Monggo sebentar lagi kita akan foto bersama. Silakan bersiap ya sebagai akhir dari webinar kita. Terima kasih Bunda Anita yang sudah mendampingi kita. Silakan berpose yang cantik dan semanis mungkin atau yang ganteng ya, kita akan foto bersama. Oke, screen pertama. Lanjut. Oke, screen kedua. Silakan yang kameranya belum on boleh diaktifkan. Screen 3. Oke. Lanjut. Masih? Keempat. Next. Sampai 11 kita ya. Luar biasa pesertanya masih banyak. 252. Next. Iya. Pasang yang termanis mungkin. Ke-6. Ke-7. Oh, sudah. Oke, terima kasih sudah 11 ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Hadir semuanya, dan Bunda Asmani. Iya. Terima kasih Bunda. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih biasa. Ada yang dari Malang. Iya, tadi juga ya di chat ada yang dari Malang hadir, luar biasa. Tadi Boyolali, Semarang, mendadak kemarin ya di share-nya. Iya, terima kasih semuanya partisipasi aktifnya. Semoga menambah pengetahuan kita. Terima kasih Bunda. Ya. Sehat selalu. Salam sehat selalu mengenai Sehat selalu. optimalisasi gizi seimbang ya. Link presensi sudah tersedia di kolom chat, silakan bisa segera diisi untuk nanti mungkin sertifikat langsung otomatis. Pastikan mengisi email aktifnya dan pengisian emailnya juga dengan benar seperti itu ya. Baik Bunda, ada yang ingin disampaikan terakhir? Ya, terima kasih buat semuanya sudah hadir pada hari ini ya, baik dari mahasiswa ataupun guru ya di luar Ubris, kemudian ada lagi unsur-unsur lain mungkin ya. Ya, praktisi, Bu Guru mungkin ya, atau teman-teman yang lain. Jawa Tengah atau di luar. Terima kasih Bunda dan Bunda Mila dan juga teman-teman di sini, tim kreatif yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Kami dari FIP Ubris
menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi dalam kegiatan webinar 100 dokter. Di Berikutnya seri tanggal berapa? berikutnya. Seri berikutnya adalah tanggal 20 Juni 2022. Dengan pakar yang luar biasa. Dengan berbagai Bu. pakar ya, masih Oke. banyak lagi. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Baik, kami akhiri. Terima kasih para hadirin Waalaikumsalam. semuanya. Semoga menambah pemahaman kita semuanya ya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita akhiri saja webinar pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf untuk segala kekurangan pada webinar kali ini. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat Waalaikumsalam melanjutkan warahmatullahi wabarakatuh. aktivitas berikutnya. Terima kasih. Sama-sama ya, Bunda. Banyak juga. Izin live Bunda. Aku pun yuk berusaha untuk mengalihkan segala hal kebutuhanku dengan hal yang bisa tak lakukan dan Iya, juga. Jadi ini apa namanya waras? itu ukrek terus. Jadi ya ini intinya apa